3046. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa membunuhku. Aku anggota istana Jiu Yutian. Kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mengembalikanku 10 kali lipat. Yulian meraung. Mansion Jiu Yutian Wang, sebelumnya dikenal sebagai sekte Jiu Yu, adalah sekte yang sangat menakutkan dan kuat, dan caranya aneh dan kejam, terutama perlindungan khususnya. Oleh karena itu, Yulian pindah dari Jiu Yutian Wangfu saat ini, bahkan menyebut nama Jiu Yuzong untuk melindungi hidupnya. Namun, langkah ini tidak berpengaruh pada Luming. Luming muncul di atas tulang Tian Jiao sepanjang jalan. Berapa banyak Tian Jiao yang telah dia bunuh? Berapa banyak ancaman yang ada? Oleh karena itu, Luming sepenuhnya kebal terhadap ancaman semacam itu. Terlebih lagi, Yulian tahu bahwa dia bertanggung jawab atas banyak keajaiban. Bagaimana Luming bisa membiarkannya pergi? Ada begitu banyak omong kosong. Luming meremehkan untuk membuka mulutnya, dan tombaknya menebas. Tombak berbentuk bulan sabit terpotong di tubuh Yulian. Kamu bahkan berteriak, dan tubuh hancur berkeping-keping, berubah menjadi banyak jiwa yang bersalah, mengeluarkan teriakan melengking, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul bersama, sebenarnya ingin berkumpul bersama. Vitalitasnya sangat kuat, bintang yang meledak. Mata Luming berkilat karena terkejut, dan kemudian menggunakan gerakan bintang yang meledak. Ledakan. Sebuah tombak ditembakkan, dan kemudian meledak. Kekuatan penghancur, menyelimuti semua roh jahat. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Semuanya meledak menjadi asap hitam dan menghilang. Kamu Lian, benar-benar menghilang. Wah. Luming menghela nafas lega dan menyusut menjadi bentuk normal. Yulian ini sangat sulit untuk dibunuh. Di antara lawan yang ditemui Luming, itu pasti yang teratas. Nyatanya, kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, tapi caranya aneh, yang bisa mempengaruhi jiwa, melemahkan kekuatan lawan dan membunuhnya. Kali ini, jika Luming tidak memiliki potret Jingyu, dia tidak akan menjadi lawan Yulian. Hasil terbaik adalah melarikan diri. Kemudian, Luming pergi ke dua kotak kecil itu, melambaikan tangannya, menyingkirkan kedua kotak itu, lalu pergi dari sini. Tidak lama kemudian, Luming menemukan ruangan yang sunyi, lalu meminum pil ajaib, mulai menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafas. Ketika keadaan Luming kembali hampir sama, Luming mengeluarkan kedua kotak itu. Ada rune di kotak, membentuk susunan besar. Diperkirakan itu digunakan untuk melindungi barang-barang di dalam kotak, untuk menghindari hilangnya kerohanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar kotak hampir musnah selama bertahun-tahun, dan cahayanya redup. Luming menjalankan kekuatan sihirnya dan menyuntikkannya ke dalam kotak. Dia ingin membukanya. Di kotak itu, rune memancarkan cahaya redup, yang perlahan terkikis oleh kekuatan suci Luming. Segera setelah itu, rune itu benar-benar menghilang, dan Luming membuka kotak itu. Di dalam kotak itu, ada beberapa benda yang tertata rapi. Ada sepasang gelang, menara kecil, dan cermin. Harta karun, artefak. Mata Luming cerah. Hal-hal ini harus menjadi artefak. Luming mengambil menara kecil dan dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan ilahi. Tiba-tiba, di atas menara, ia memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan fluktuasi yang kuat menyebar. Dan spiritualitas. Luming sangat gembira. Namun, setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa harta ini memang memiliki spiritualitas, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan jika ada barisan penjaga, rohnya telah hilang banyak, setidaknya 90%. Nyaris tidak bisa menggunakannya. Meskipun banyak spiritualitas telah hilang, bahan yang digunakan untuk membangun harta karun ini sangat penting. Bahkan jika mereka tidak dapat memainkan peran yang signifikan, mereka juga dapat diberikan kepada bola. Aku yakin bola akan memiliki manfaat yang besar. Memanen. Memikirkan hal ini, Luming terus membuka kotak kedua dengan senyuman di wajahnya. Di kotak kedua juga terdapat beberapa harta karun. Sama seperti kotak pertama, ada banyak kerugian spiritual. Luming mengumpulkan harta ini di sebuah cincin penyimpanan. Setelah meninggalkan kotak kuno Xingyue, Luming berencana untuk mempelajarinya secara perlahan. Jika mereka berguna, mereka harus disimpan. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh bola. Setelah menyimpannya, Luming bangkit dan pergi dari sini dan terus menjelajah. Namun, selanjutnya, Luming tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, Luming menemukan jalan lain, yang dia lalui sepanjang jalan. Dalam perjalanan, tidak ada perbedaan. Setelah melewati bagian ini, Luming tiba di sebuah platform. Platformnya sangat besar, dan banyak orang berkumpul di sini. Dengan baik, mata Luming tertarik ke depan. Karena di depan peron, tidak ada jalan keluar. Jalan rusak ketika kita sampai di sini. Ada apa? Tidak ada jalan keluar di sini.
Apakah ini akhirnya? Di depan. Banyak orang membicarakannya. Jalan yang sulit terhalang oleh tanah yang kacau di depan, maka aku akan menerbangkan tanah yang kacau ini. Seorang pemuda pergi ke depan peron, menjalankan kekuatan sihirnya dan meniup beberapa telapak tangan. Jejak telapak tangan yang besar terbentuk, dan meledak ke tanah yang kacau, tetapi kabut berkabut berguling, dan kekuatan telapak tangan pemuda itu, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak menimbulkan gelombang apapun. Datang lagi. Pemuda itu tidak menyerah dan melakukan serangkaian gerakan, tetapi tidak berhasil sama sekali. Jangan sia-siakan usahamu. Kami sudah mencobanya sejak lama. Tidak ada gunanya. Beberapa orang berkata, jelas, beberapa Tianjiao awal sudah mencobanya. Bagaimana dengan itu? Seseorang bertanya. Rencana hari ini, hanya bisa menunggu. Aku perkirakan, tunggu untuk jangka waktu tertentu, mungkin berubah. Aku kira demikian. Beberapa anak muda berbicara berturut-turut. Kerumunan diam, beberapa orang menemukan tempat untuk duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak mudah untuk datang ke sini dan membiarkan mereka pergi saat ini. Ini benar-benar sedikit enggan. Luming juga menemukan tempat duduk bersila, sambil memahami kekuatan ilahi, sambil menunggu. Kedipan mata, beberapa hari berlalu, tetapi, sebidang tanah yang kacau itu, masih kabur, tidak ada perubahan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak muda yang datang ke sini. Sebulan kemudian, ribuan Tianjiao berkumpul di sini. Namun, Luming memperkirakan bahwa Tianjiao yang memasuki kastil hanyalah sebagian dari mereka, karena banyak orang tidak melihatnya. Misalnya, Jin Yuan, Yuhan, Chu Baxing, Del belum terlihat. Suyan dan pemuda berkulit binatang juga datang ke sini. Terburu-buru, 1 bulan lagi berlalu. Bagi para dewa, beberapa bulan, dalam sekejap mata, tidak sabar. Ada gerakan di sana. Ada orang dalam kekacauan. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Mata semua orang melihat ke dalam kekacauan. Ini berkabut, tidak ada yang jelas. Sebelumnya, beberapa orang bahkan terbang untuk menjelajah, yang tidak terbatas dan tidak tahu arah. Tapi sekarang, kabut bergulir, ada sosok yang keluar. Subscribe Penatua. Kabut bergulung dan sesosok tubuh keluar darinya. Ini adalah pria tua dengan rambut beruban dan keriput. Dia terlihat sangat tua dan penuh dengan nafas bertahun-tahun. Jadi dia berdiri di atas kabut. Bukan entitas. Banyak orang bergerak di dalam hati mereka, dan mereka dapat melihat bahwa lelaki tua itu bukanlah darah dan daging, tetapi terdiri dari energi. Mata semua orang bersinar, dan mereka bertanya-tanya siapa lelaki tua itu. Bagaimana kita bisa keluar dari kabut? Apakah itu kota kuno Xingyue yang abadi? Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut. Jika demikian, kekuatan lelaki tua itu akan sangat mengerikan. Aku adalah roh dari barisan besar di sini. Orang tua itu berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Ini adalah semangat Arai. Hati orang tergerak, desa lega, tidak seperti yang mereka bayangkan, adalah orang kuat yang hidup. Namun, semangat Arai juga sangat mengerikan. Sangat penting bahwa semangat Arai tetap ada dalam Arai besar yang telah diatur sejak lama. Tuan, mengapa tidak ada jalan keluar di sini? Seseorang bertanya. Ada caranya, itu hanya disembunyikan olehku. Zhen Lingdao. Mengapa? Seseorang melanjutkan. Karena kamu memiliki terlalu banyak orang dan terlalu sedikit jalan untuk dilalui. Arai Lingdao, selesai berkata, matanya memindai seluruh penonton. Cara, kamu datang ke sini, apakah untuk jiwa kehidupan Yuan Stone dan datang? Kerumunan terdiam. Mereka memang datang untuk batu jiwa kehidupan. Batu jiwa kehidupan yang dijaga oleh begitu banyak orang pasti tak ternilai harganya. Sepertinya orang lain juga punya saluran lain untuk mengetahui keberadaan Life Soul Stone. Luming bergerak dalam hatinya dan memandang Suyan dan yang lainnya. Karena sebelumnya di ruang rahasia, tidak ada Suyan dan mereka yang melihat gambar itu. Dapat dibayangkan bahwa Suyan dan yang lainnya mengetahui keberadaan jiwa kehidupan Yuan Stone dari saluran lain. Mungkin semua orang yang memasuki kastil ini akan mengetahui keberadaan batu jiwa kehidupan. Benar saja, lelaki tua itu menjelaskan. Dulu, ada orang yang menjaga kastil ke segala arah. Sekarang, orang-orang ini sudah mati, tetapi ada proyeksi yang tertinggal. Waktu sangat cepat. Setelah bertahun-tahun, sejak kamu bisa berjalan di sini kali ini, itu adalah takdir surga bahwa batu jiwa akan lahir. Roh Arai menghela nafas. Orang-orang melihat roh susunan, tidak berbicara, menunggu berikutnya. Jadi kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Pada titik ini, roh susunan melambai, dan kabut yang kacau bergulung dengan keras.
Kemudian, sebuah jalan kecil muncul di dalam kabut, membentang hingga ke dalaman kabut. Aku tidak tahu harus kemana. Ada 18 jalan. Selama kamu menginjakkan kaki di jalan ini dan pergi sampai akhir, orang yang sampai di akhir akan mendapatkan batu kehidupan dan jiwa, tetapi setelah kamu melangkah di jalan, kamu akan menghadapi perang besar. Zhen Lingdao. Hanya kita. Su Yan bertanya. Tentu saja tidak, kamu baru saja masuk ke sini. Orang-orang dari arah lain, mirip denganmu, akan bersaing dengan cara ini. Saat kamu menginjak jalan ini dan memasuki kabut, kamu akan bisa bertemu mereka. Zhen Lingdao. Selain itu, hanya satu orang yang diperbolehkan memasuki masing-masing dari 18 jalan tersebut. Ro Arrai terus berbicara. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. 18 manik-manik muncul di tangannya, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. 18 manik-manik ini adalah pemandu jalan. Hanya dengan pemandu kamu dapat berjalan di salah satu jalan. Jika kamu tidak memiliki pemandu, kamu akan mati di sini jika kamu masuk tanpa izin. Setelah itu, naga asli melambaikan tangannya, dan 18 manik-manik terbang ke peron ke segala arah. Memandu. Kamu butuh panduan untuk naik dan bersaing. Artinya, hanya 18 orang yang bisa menginjakan kaki di jalan ini. Banyak orang masih mencerna berita yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. 18 manik-manik telah terbang. Aku mau yang ini. Seseorang yang bereaksi cepat, tubuhnya meledak, menuju salah satu manik-manik. Aku juga menginginkannya. Yang ini milikku. Tiba-tiba, semua orang bereaksi, dan bergegas ke langit dan 18 manik-manik. Keluar dari sini. Pria muda dengan kulit binatang itu memiliki nafas yang keras, seperti binatang buas dengan rambut liar. Dia mengambil nafas zaman kuno dan mencabik-cabik beberapa anak muda hidup-hidup. Dia mengulurkan tangan dan meraih bola di tangannya. Ini adalah Tianjiao yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Tidak ada yang berani bersaing dengannya dan menjadi orang pertama yang mendapatkan manik bundar. Yang lainnya, Su Yan, sama kuatnya, tapi dia tidak terlalu mendominasi. Dia meniup beberapa anak muda hingga muntah darah dengan beberapa pukulan, tapi dia tidak membunuh mereka. Dia juga mendapat bola. Lu Ming juga bergerak. Pada saat manik itu terbang keluar, dia membubung ke langit dan berlari ke sebuah bola. Dia melakukan keterampilan kunpeng selama 9 hari dengan kecepatan luar biasa. Sebelum orang lain menyerbunya, dia sudah menggenggam mutiara bundar di tangannya. Lepaskan pemandu. Dengan raungan, seorang pemuda bertepuk tangan ke arah Lu Ming, dan telapak tangannya meraung seperti gunung dan laut. Pergilah. Lu Ming minum dengan dingin, dan berbalik dan menembak. Ledakan. On senjata besar menghancurkan telapak tangan lawan dan membombardir lawan. Pihak lain batuk darah dan mundur. Wah, wah. Ledakan, ledakan. Namun, di arah lain, beberapa anak muda membunuh Lu Ming bersama. Di tempat, ada ribuan Tianjiao, dan hanya ada 18 manik-manik bulat. Ada sejumlah besar orang yang bersaing untuk masing-masing. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan. Tampaknya jika kita tidak menggunakan suatu cara, kita tidak akan dapat menekan orang-orang ini. Mata Lu Ming dingin, dan dia memicu 4 kali kekuatan tempur dari kode perang, dan momentumnya melonjak. Wah, wah. Dalam sekejap, Lu Ming menikam lebih dari selusin senjata, dan selusin tombak meledak. Mereka sangat cantik. 7 atau 8 anak muda yang melompat ke arah Lu Ming menembus tubuh mereka dan terbang jauh. Mereka memuntahkan darah dan tampak ketakutan di mata mereka. Lu Ming telah berbelas kasih, jika tidak, orang-orang ini akan mati. Melihat Lu Ming begitu kuat, beberapa orang yang ingin datang dan bersaing memperebutkan orang memainkan red drum. Setelah ragu-ragu, mereka mundur satu demi satu untuk bersaing memperebutkan manik-manik lainnya. Lu Ming melintas dan terbang ke salah satu jalan, mendarat di jalan dengan lancar. Lebih awal dari Lu Ming, Su Yan dan pemuda bermantel bulu mendarat di jalur lebih awal dari Lu Ming. 18 Lu Ming ditempati oleh mereka bertiga. Di peron, sisa orang untuk sisa 15 manik-manik, pertempuran sengit tak tertandingi. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan jatuh di sini. Akhirnya, pria perkasa setelah pertarungan berdarah itu, menyambar sebuah manik, menginjakkan kaki di jalan. Setelah beberapa saat pertempuran, ratusan Tianjiao dan 18 manik-manik jatuh, semuanya memiliki tuannya. Ada 18 jalan yang masing-masing ditempati oleh satu orang. Nah, kamu lanjutkan, lurus saja sepanjang jalan ini. Ro Arrai memerintahkan. Subscribe Penatua. Semangat barisan memerintahkan 18 orang yang mendapat pemandu untuk berjalan di sepanjang jalan setapak di bawah kaki mereka. Aku juga ingin pergi. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa pergi tanpa pemandu. Beberapa orang meraung, tidak mau menyerah pada hal ini, menuju salah satu jalan turun, bentuk tubuh mendarat di jalan setapak. Namun,
ketika pria itu baru saja mendarat di jalur tersebut bersinar, dan cahaya putih menutupinya. Dia segera berteriak melengking, dan tubuhnya berubah menjadi abu dalam cahaya putih, tidak meninggalkan apapun. Yang lain terkejut dan menarik napas. Benar saja, tidak ada cara untuk naik, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Orang-orang lainnya diam-diam mengucapkan selamat, awalnya banyak orang yang tidak mendapatkan panduan ingin buru-buru mencoba. Untungnya, mereka terlambat selangkah, kalau tidak mereka akan mati. Sekarang, mereka hanya bisa melihat Luming dan yang lainnya dengan iri. Luming dan yang lainnya melangkah keluar, di sepanjang jalan, lurus ke depan, segera, bentuk tubuh mereka menghilang dalam kabut tebal. Luming berjalan sepanjang jalan. Perlahan, dia tidak bisa melihat sosok orang lain. Yang bisa dia lihat hanyalah jalan yang terbentang ke depan di bawah kakinya dan kabut tebal di sekelilingnya. Jalan ini sangat panjang. Luming telah berjalan selama setengah jam, tetapi masih belum sampai pada akhirnya. Luming dengan sabar terus bergerak maju, dan berjalan selama setengah jam lagi. Dia tidak tahu berapa mil dia telah pergi. Akhirnya, jalan itu sampai di ujung. Di ujung jalan ada sebuah platform, tergantung dalam kabut. Luming datang ke jalan setapak dan tidak menemukan apapun. Apakah kamu ingin menunggu di sini? Luming berpikir, lalu duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Luming tidak menunggu terlalu lama. Segera setelah itu, kabut mengepul di satu sisi peron, dan jalan setapak membentang dari kabut ke peron di bawah kaki Luming. Setelah beberapa saat, seorang pemuda, di sepanjang jalan, datang ke peron. Begitu pemuda itu datang ke peron, dia menatap Luming dengan mata tajam. Hanya kalian berdua yang bisa terus bertarung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, adalah suara roh. Ini adalah kontes dengan cara ini. Luming bergerak. Luming tidak mengenal pemuda ini. Dia bukan salah satu dari 18 orang yang mendapat panduan sebelumnya. Jelas, dia datang dari beberapa arah lain. Dengan cara ini, semangat barisan ingin membiarkan orang-orang dari dua jalan bertemu secara acak, lalu bertempur, dan pemenangnya terus bergerak maju. Luming telah menemukan metode ini sebelumnya. Ini memiliki efek bahwa kamu tidak tahu siapa orang berikutnya yang akan bertarung. Kamu keluar dari sini, atau aku akan meledakkanmu. Pria muda itu memandang Luming dan berkata dengan dingin bahwa dia sama sekali tidak memperhatikan Luming. Setelah memasuki kastil, dia tidak berjalan ke arah yang sama dengan Luming. Secara alami, dia tidak melihat tangan Luming. Dia tidak tahu seberapa kuat Luming. Dalam pelantikannya, Luming hanyalah seorang pria dengan 5 tingkat surga dan Tuhan. Di mana dia bisa begitu kuat? Itulah yang ingin kuberikan padamu. Luming berbicara dengan lemah. Keras kepala, sepertinya memaksaku untuk melakukannya. Nak, begitu aku melakukannya, apakah kamu tahu konsekuensinya? Suara pemuda itu lebih dingin, dan cahaya dingin di matanya memancarkan ancaman. Jika Luming bisa keluar dari peron sendirian, dia bisa menghemat tenaga. Lagi pula, menurut aturan ini, pasti ada perang besar di depan. Meskipun Luming hanya Dewa 5, dia harus bekerja keras, bukan? Itu sebabnya dia mengancam Luming dan membiarkan Luming pergi sendiri. Ada begitu banyak omong kosong. Luming tidak sabar ketika pihak lain berbicara banyak omong kosong. Dia melangkah keluar satu langkah dan memicu kekuatan bertarung 4 kali dari formula pertempuran, dan tinjunya terus membombardir. Mengaum. Suara nyanyian naga terus berdering, dan 999 cakar naga berkumpul bersama, dengan momentum yang luar biasa, dan pergi untuk saling membunuh. Kekuatanmu. Rasakan nafas yang luar biasa dari 99 cakar naga, wajah pihak lain sangat berubah, dan wajahnya luar biasa. Begitu Luming bergerak, dia merasakan krisis yang kuat. Ledakan. Dia juga mencoba yang terbaik. Kekuatan sihirnya seperti letusan gunung berapi. Beberapa tinju diledakkan. Dengan setiap pukulan, seekor Goshawk terbang keluar, dan lebih dari selusin elang raksasa keluar, membunuh 999 cakar naga dan bertarung bersama. Pemuda ini juga sangat kuat. Dengan setengah langkah dalam kultivasi alam dewa dan tingkat kebangkitan kekuatan dewanya, dia telah mencapai 99%. Tanpa kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa mendapatkan panduan dan menginjakkan kaki di jalan setapak. Dia dan Luming bertarung dengan sengit, untuk sementara waktu, menahan serangan Luming. Luming tidak menggunakan roh kuno. Masih sulit untuk memecahkan master seperti itu. Rantai es. Hati Luming tergerak, 9 rantai es terbang keluar, berkelok-kelok satu sama lain. Pada saat yang sama, Luming membunuhnya dengan senjata panjang. Luming terus menggunakan formula naga ajaib, rantai es, dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Serangan itu seperti badai, gelombang demi gelombang, dan pihak lain akhirnya tidak bisa menahannya. Setelah selusin gerakan, Luming memuntahkan darah dan terbang ke peron.
Segera setelah pihak lain terlempar dari peron, jalan yang dia lalui ditarik dari peron, menangkap pemuda itu, dan kemudian kembali ke tempat semula. Ini setara dengan, orang ini dilenyapkan. Di depan peron Luling, jalan lain muncul dan terus memanjang ke depan. Kalau begitu lanjutkan. Mata Luming tegas. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan bertemu Jin Yuan, Chu Baxing, Yuhan, dan sebagainya. Luming tidak takut dengan Perang Dunia Pertama, dan bahkan memiliki beberapa ekspektasi. Sepanjang jalan, kali ini, tidak lama sebelum Luming, platform lain muncul. Luming terus menunggu di peron. Segera setelah itu, jalan kecil meluas ke platform Luming. Kemudian seorang wanita muda yang cantik muncul. Itu kamu. Ketika wanita itu melihat Luming, wajahnya sangat berubah dan dia menjadi sangat jelek. Wanita ini adalah salah satu dari 18 orang yang berangkat bersama Luming sebelumnya. Dia telah melihat tangan Luming sebelumnya. Dia sama sekali bukan lawan Luming. Cantik, kebetulan sekali. Kenapa, kamu ingin bertarung? Luming tersenyum. Cilde, kamu pria besar, tidak bisakah kamu membiarkan gadis kecil itu? Wanita itu tersenyum dan berkedip pada Luming. Dia penuh dengan perasaan asmara. Kamu tidak harus melakukan ini denganku. Istriku jauh lebih cantik darimu. Oleh karena itu, langkahmu ini tidak berpengaruh padaku. Luming terus tersenyum. Kamu omong kosong. Wajah seorang wanita menjadi merah. Dia selalu sombong tentang kecantikannya, dan banyak pria muda di sekitarnya. Sekarang Luming memperlakukannya dengan sikap ini dan mengatakan bahwa istrinya jauh lebih cantik darinya. Bagaimana dia tidak marah? Dia pikir Luming berbohong. Omong kosong, aku tidak berbicara omong kosong. Apa yang aku bicarakan adalah kebenaran. Kamu harus melakukannya. Ayolah, aku tidak akan mengasihani para wanita dan gadis. Luming membuka mulutnya dengan tatapan ganas di matanya. Subscribe Penatua. Akhirnya, wanita itu memainkan genderang retret, takut bertengkar dengan Luming. Dia tahu bahwa bahkan dalam Perang Dunia Pertama, dia bukanlah lawan Luming, jadi mengapa mencari pelecehan. Setelah menggigit giginya, wanita itu mundur dari peron dan kembali ke jalan setapak. Jalan itu menyusut kembali dan menghilang. Mudah. Luming tersenyum. Di depan peron, terus ada jalan yang terbentang, dan Luming terus mengikuti jalan itu. Tapi kali ini, itu telah berubah. Setelah Luming berjalan beberapa saat, kabut di sekelilingnya mulai memudar. Perlahan, kabut menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Akhirnya, kabut benar-benar menghilang, dan jalan setapak di bawah kakinya tampak kosong. Dengan baik. Saat berikutnya, mata Luming berkilat karena dia melihat orang lain di arah lain. Selain itu, di arah yang berbeda, ada juga jalur yang terbentang. Setiap jalur, ada seorang pemuda Tianjiao. Jin Yuan, Chu Baxing, Su Yan, Yuhan. Luming melirik dan melihat kenalan. Dengan dia, ada 10. Semuanya sangat sombong. Selain dirinya sendiri, orang lain telah menyadari keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan juga merupakan kelompok orang terkuat yang datang ke sini. Mansion Jiu Tianwang, awalnya memasuki 3 tingkat Tianjiao, karena Luming membunuh 1 orang. Sekarang, hanya 2 yang datang ke sini. Ada 4 orang di rumah Jiu Dao Tianwang. Istana 9 Hari Jue, ditambah Luming, juga ada 4 orang. Luming, Jin Yuan, Su Yan, pemuda mantel bulu. Setiap kaki adalah jalan setapak, tetapi jalan itu terbentang di sini, berhenti, tidak terus memanjang. Jauh di atas mereka, ada platform tinggi, yang terlihat sangat tua. Apakah batu jiwa kehidupan ada di atasnya? Sebuah pikiran melintas di hati orang-orang, dan cahaya yang menyala muncul di mata mereka. Pada saat ini, di platform tinggi, cahaya menyala, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul, yang merupakan roh dari susunan itu. Roh Arai melirik kerumunan dan berkata, "Yah, kamu adalah 10 orang yang akhirnya datang ke sini." 10 orang pada akhirnya. Begitu suara dari Arai Spirit jatuh, 10 orang saling memandang. Lebih banyak orang, mata tertuju pada Luming, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Aneh. Beberapa orang berbisik. Anak ini. Chu Baxing juga sangat terkejut, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Mengapa Yulian tidak datang ke sini? Apakah dia kalah? 2 Tianjiao dari rumah Jiu Tianwang berkomunikasi. Siapa di antara orang-orang ini yang bisa mengalahkan Yulian? Mata Yuhan berbinar dan menyapu Tianjiao lainnya, tapi dia langsung mengabaikan Luming. Sungguh keajaiban Luming bisa sampai di sini. Dia tidak percaya Luming bisa mengalahkan Yulian. Tidak mungkin. Dia lebih di Chu Baxing, Luji beberapa orang yang memindai. Hanya orang-orang ini yang bisa mengalahkan Yulian. Pikiran orang beralih ke ide yang berbeda, dan roh susunan terus berbicara.
Batu jiwa kehidupan, ada di atasnya. Arra Lingdao, kata-kata ini, membuat mata Luming dan orang lain lebih cerah. Beberapa orang bahkan mencoba untuk bergegas ke platform atas, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan dalam kehampaan yang menekan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangun sama sekali. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Kamu tidak bisa mendapatkan batu jiwa kehidupan. Jika kamu ingin mendapatkan batu jiwa kehidupan, kamu harus berjuang selangkah demi selangkah. Selanjutnya, 10 dari kamu akan bertarung berpasangan. Hanya yang terkuat akhirnya bisa menginjak platform ini dan mendapatkan batu jiwa kehidupan. Zhen Lingdao. Hati orang-orang tergerak, dan memang begitu. Tampaknya hanya dengan menekan para pahlawan kita bisa mendapatkan harta karun itu. Selanjutnya, kalian berdua bertemu yang mana, biarkan keduanya bertarung. Namun, aku ingin mengingatkan kamu sebelumnya bahwa sebelum perang, kamu dapat mengaku kalah, tetapi begitu perang dimulai, kamu tidak dapat mengaku kalah. 2 orang, hanya 1 orang bisa hidup. Berbicara tentang punggung, di mata roh susunan, secerca peluang pembunuhan dingin melintas. Hati setiap orang adalah Yilin. Sebelum perang, kamu dapat mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, tetapi begitu ada perang, hanya 1 dari mereka yang dapat hidup. Ini adalah aturan hidup dan mati yang kejam. Jadi, sebelum kamu pergi berperang, sebaiknya pikirkan dulu. Sekarang, ayo pergi. Saat suaranya turun, 2 dari mereka mulai memanjang dan akhirnya bertemu di udara, berubah menjadi platform pertempuran besar. Mata Luming tertuju pada Tian Jiao di 2 jalan. Salah satunya adalah Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang, dan yang lainnya adalah rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang. Haha, ayolah. Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang, dengan gerakan tubuh, jatuh di platform pertempuran, memandang ke bawah ke rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang dan berkata, "Nak, ayolah, jiwamu, aku menginginkannya." Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang bermartabat. Di antara orang-orang ini, yang terakhir ingin dia temui adalah orang dari istana Jiu Yu Tian. Terlalu aneh untuk menyerang orang-orang di istana Jiu Yu Tian. Kamu, bertarung atau tidak? Roh susunan melihat Tian Jiao dari istana surgawi 9 pedang dan bertanya. Perang. Pada akhirnya, Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang memberikan minuman dingin dan melangkah keluar dan muncul di medan perang. Sebagai pendekar pedang, dia cukup percaya diri. Pendekar pedang memiliki ujung yang tajam dan tidak pernah bisa mundur. Selain itu, dia tidak percaya bahwa semua orang sekuat Yuhan di rumah Tian Jiao of Jiu Yu Tianwang. Begitu Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang jatuh di platform pertempuran mulai bersinar, dan perisai cahaya menutupi platform pertempuran. Awal. Roh Arrai mengumumkan. Nak, mati untukku, hahaha. Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang mengeluarkan tawa ganas, dan tubuhnya bersinar seperti hantu. Dia membunuh Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. 3 pedang di akhirat, mata air biru dan kuning. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang memberikan minuman dingin. Pedangnya keluar dari sarungnya dan memotong beberapa pedang secara berurutan. Cahaya beberapa pedang Huang Meng melonjak ke langit dan menebas Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang, yang sangat menakutkan. Begitu Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang bergerak, dia menunjukkan kekuatannya yang kuat. Beberapa lampu dao menutupi Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang dan menutupi seluruh tubuhnya. Sedikit kerja. Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang membuka mulutnya dengan dingin. Tubuhnya seperti hantu. Dia terus berkedip. Dalam sekejap, dia menghindari beberapa lampu pisau dan terus berlari menuju lawannya. 9 cakar hantu. Cakar hantu mengembun dan meraih Tian Jiao dari 9 istana surgawi dao. Kecepatannya luar biasa. Seni dinding pedang. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang meraung marah, dan pedang itu bergetar hebat. Dalam sekejap, tenda pedang tak berujung meledak, membentuk dinding pedang, yang benar-benar dipadatkan oleh tenda pedang. Ledakan. Cakar hantu Jiu Yu dari Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang mencengkeram dinding pedang, yang membuat dinding pedang bergetar hebat. Kekuatan aneh langsung menembus dinding pedang dan mengalir ke tubuh Tian Jiao. Tubuh Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang langsung terkejut, dan napasnya tiba-tiba melemah. Kekuatan dinding pedang juga melemah. 9 cakar hantu pihak lain, manfaatkan situasi untuk masuk. Subscribe Penatua. Luming dapat melihat bahwa kekuatan kultivasi Tian Jiao di rumah Jiu Yu Tianwang hampir sama dengan Yulian dan Yuhan. Ini sangat aneh dan dapat memengaruhi jiwa orang. Jelas, Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang dipengaruhi oleh energi pihak lain, yang menyebabkan kekuatannya sendiri melemah dalam sekejap. Perang Tuan, cacat sekecil apapun, berakibat fatal. Cakar hantu Jiu Yu dari Tian Jiao dari rumah Jiu Yu Tianwang langsung menerobos dinding pedang lawan dan meraihnya ke arah pihak lain. Mengaum. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang meraung. Kekuatan sucinya seperti letusan gunung berapi. Tubuhnya mundur dengan cepat, tetapi dia masih selangkah terlambat. Dia tersapu oleh kekuatan 9 cakar hantu, dan tubuhnya ditangkap oleh sepotong daging dan darah.
Hei, hei, kamu tidak bisa lari. Mati untukku. Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang mencibir dan terus membunuh satu sama lain. 3 pisau di dunia bawah, matahari terbenam di dunia bawah. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Kemudian, semua kecemerlangan menyatu ke arah pedangnya, dan kemudian dipotong. Kemudian, matahari kuning muncul di langit. Putaran terik matahari ini sangat cerah. Itu sepenuhnya dibentuk oleh kombinasi Dao dan Aon. Itu memancarkan gelombang yang mengerikan dan membunuh Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang. Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang akhirnya menunjukkan jejak kehikmatan. Di tubuhnya, ada gumpalan kabut. Dalam kabut, ada semua suara tangisan dan melolong, seolah-olah ada kesalahan yang tak terhitung jumlahnya melolong. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia membunuh Tian Jiao di Istana 9 Pedang. Ledakan. Di bawah matahari, banyak kekuatan akan muncul di langit. Pada saat yang sama, banyak dari hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya musnah, tetapi dengan cara ini, itu juga memblokir sebagian dari kekuatan Tian Jiao, Istana Raja Surgawi Jiuyu. Dengan cara ini, rumah besar Tian Jiao dari Jiuyu Tianwang dekat dengan rumah besar Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang, dan cakar Jiuyu Gui keluar. Sulit untuk dihindari. Jiwa Tian Jiao di Istana 9 Pedang terpengaruh, dan momentumnya jatuh. Mati untukku. Rumah Jiuyu Tianwang dingin dan mabuk, dan keluar. Poh! Setengah dari tubuh Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang ditangkap dan dibelah, dan darah beterbangan kemana-mana. Sangat mengerikan untuk dilihat. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang mundur sambil menjerit, dan terluka parah serta napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat jelek sehingga dia mundur dengan liar. Namun, kecepatan Tian Jiao di kediaman Jiu Tianwang jelas lebih cepat, dan dia sangat ingin menyusulnya. Orang-orang istana Jiu Dao Tian sudah mati. Lu Ming memiliki jalan rahasia di dalam hatinya. Meskipun kediaman Tian Jiao dari Jiu Tianwang tidak sekuat Yuhan, itu mirip dengan Yulian. Namun, rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang sedikit lebih lemah dari Lu Ji, jadi itu bukan lawan dari pihak lain. Pada titik cedera ini, kematian. Aku menyerah. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang, dengan ekspresi panik, bergegas keluar dari platform pertempuran. Namun, ketika tubuhnya bergegas ke tepi platform pertempuran, itu diblokir oleh lapisan perisai cahaya itu. Tidak peduli bagaimana dia membombardir, dia tidak bisa meledakkannya. Biarkan aku keluar, aku menyerah, aku menyerah. Mansion Jiu Dao Tianwang mengaum dengan liar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, sebelum perang, kamu bisa mengaku kalah. Setelah perang, kamu harus membedakan antara hidup dan mati. Apakah menurut kamu kata-kata aku kentut? Semangat dingin. Hei, hei, mati. Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang mencibir dan menyerang. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang putus asa dan mencoba melawan. Tetapi saat ini, dia rusak parah dan kekuatannya sangat lemah. Bahkan jika dia berusaha keras, apa gunanya? Setelah beberapa langkah, seruan keputusasaan terdengar, dan Tian Jiao dari Istana Surgawi 9 Pedang ditangkap melalui kepalanya. Dan kemudian, jiwanya, tertangkap, berjuang mati-matian. Mata Jiu Tian Jiao penuh keserakahan. Dia membuka mulutnya dan menelan jiwa pihak lain. Teriakan berhenti tiba-tiba. Jiu Dao Tianwang Fu, generasi Tian Jiao, terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan dewa asli dalam setengah langkah, sehingga jatuh di sini, dan bahkan jiwa menjadi makanan orang lain. Hehehe, enak, benar-benar enak. Jiwa Tian Jiao yang tak tertandingi benar-benar enak dan memabukkan. Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang membuat tangisan tajam. Di tempat kejadian, wajah orang lain sangat jelek, menunjukkan warna yang bermartabat. Seni bela diri yang dipraktikkan oleh orang-orang di rumah Jiu Tianwang terlalu aneh. Mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka seringkali bukan lawan dari pihak lain. Jika kamu bertemu orang-orang di rumah Wang Yu, kamu harus mempertimbangkan cara menghadapi mereka. Rumah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang jatuh. Jalan aslinya menghilang dan menjadi tidak terlihat. Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang kembali ke jalannya sendiri, dan platform pertempuran di udara menghilang. Saat berikutnya, dua jalan lainnya mulai memanjang dan bertemu di udara, membentuk platform baru. Sekarang giliranku, tapi kebetulan sekali. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Kali ini, ada dua jalan yang diperpanjang, salah satunya miliknya, dan yang lainnya sebenarnya milik Jin Yuan. Dia bertemu Jin Yuan lagi. Lihat lawannya adalah Lu Ming, wajah Jin Yuan, sulit dilihat. Mata orang lain juga tertuju pada Jin Yuan dan Lu Ming. Jin Yuan sangat beruntung. Dia bertemu dengan 5 pemborosan dewa, dan memenangkan permainan tanpa hasil. Chu Baxing bergumam, menunjukkan sentuhan jijik. Selain itu, Yuhan, Lu Ji dan lainnya memiliki ide yang mirip. Mereka memperkirakan Lu Ming akan langsung mengaku kalah.
Tetapi pada saat berikutnya, mata mereka terbuka dan mereka tampak terkejut. Karena Luming langsung keluar dan mendarat di peron. Apakah dia berani bertarung? Banyak orang terkejut. Begitu ada perang, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Luming, beraninya dia bertarung dengan Jin Yuan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Jin Yuan berdiri di jalan setapak dan tidak menginjakkan kaki di platform pertempuran. Jin Yuan, jika kamu ingin bertarung atau tidak, buat keputusan cepat. Jangan buang waktu di sini. Luming menatap Jin Yuan dan berkata dengan dingin. Sebelum perang, akui kekalahan. Roh Arai menambahkan kalimat. Wajah Jin Yuan jelek dan matanya berubah-ubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggigitnya dan berkata, aku menyerah. Jin Yuan, dia menyerah. Sebelumnya, dia bertarung dengan Luming di tebing Wanshan. Akhirnya, dia dikalahkan oleh Luming dan melarikan diri dalam kebingungan. Terakhir kali dia bukan lawan. Sekarang di Perang Dunia Pertama, dia tidak akan menjadi lawan Luming. Bukankah dia mencari kematian dalam pertempuran hidup dan mati? Tentu saja, aku harus mengakui kekalahan. Namun, yang lainnya tercengang dan menatap Jin Yuan dengan tatapan bingung. Jin Yuan, sebenarnya mengaku kalah, kepada dewa beranggotakan 5 orang. Jin Yuan, jika kamu mengaku kalah dengan karakter seperti Yuhan dan Chu Baxing, tidak mengherankan. Tapi sekarang, kamu benar-benar mengakui kekalahan pada pria dengan 5 tingkat dewa. Mereka tidak bisa memikirkannya. Bahkan Suyan, seorang pemuda bermantel bulu dan anggota rumah Jujue Tianwang, tampak terkejut dan tidak tahu rutinitas seperti apa yang dimainkan Jin Yuan. Hahaha, Jin Yuan, kamu benar-benar sia-sia. Kamu bahkan tidak berani bertarung dengan dewa 5 tingkat, dan mengakui kekalahan secara langsung. Sampah adalah sia-sia. Chu Baxing tertawa, penuh ejekan. Subscribe Penatua. Suara sarkastik Chu Baxing bergema di seluruh penonton. Menghadapi ejekan Chu Baxing, Jin Yuan mengepalkan tinjunya dan wajahnya sangat suram. Sebelumnya, seseorang bahkan membandingkanmu denganku. Jin Yuan, kamu bahkan tidak layak mengangkat sepatuku. Chu Baxing terus mengejek. Chu Baxing, jangan berpuas diri. Tiba-tiba, Jin Yuan mendongak, menatap Chu Baxing, dan kemudian menunjuk ke Luming, dan berkata, pria ini adalah seorang jenius yang langka di rumah 9 Jue Heavenly King kami. Kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya dan levelnya tidak terkalahkan. Tidak, belum lagi level yang sama, dia tidak terkalahkan bahkan di beberapa level perang. Aku akui bahwa aku bukan rekannya. Jadi, Chu Baxing, jika kamu bertemu dengannya, lebih baik kamu menyerah, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu. Apa? Kata-kata Jin Yuan mengejutkan orang lain. Luming, dengan kultivasi dewa 5 kali lipat, benar-benar mengalahkan Jin Yuan. Bagaimana mungkin? Suyan, yang juga merupakan kediaman 9 Raja Surgawi Jue, dan para pemuda bermantel bulu semuanya terlihat terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama Luming sebelumnya, tetapi hanya tahu bahwa Luming telah melewati Tianmen. Hahaha, Jin Yuan, apakah kamu sedang bercanda? Di hadapan dewa beranggotakan 5 orang, aku akan mengaku kalah. Chu Baxing tertawa, matanya menoleh, dan melanjutkan, aku tahu, Jin Yuan, kamu ingin membuatku takut dengan metode ini, ingin aku jatuh tanpa bertarung. Kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku, jadi kamu ingin menggunakan cara ini untuk membuatku menyerah. Konyol, konyol. Kalian berdua, yang merupakan orang yang sama dari 9 istana surgawi Jue, apakah kalian berkolusi? Oke, kalian sengaja menakut-nakuti kami dengan metode ini, dan ingin mendapatkan jiwa kehidupan Yuan Stone, tetapi metode kalian terlalu rendah. Kata-kata ini, biarkan cahaya mata orang lain bergerak, diam-diam mengangguk. Mereka juga mempercayai kata-kata Chu Baxing. Mereka mengira Luming dan Jin Yuan berkolusi. Mereka sengaja mengancam orang lain dan ingin menaklukkan para prajurit tanpa berperang, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan batu Yuan jiwa kehidupan. Namun, bagaimana ini mungkin? Jin Yuan murung dan tidak berbicara. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti pihak lain, tetapi melakukannya dengan sengaja. Jika Luming bertemu Chu Baxing, dia bisa memaksa mereka untuk bertarung. Dia takut Chu Baxing juga akan mengaku kalah. Dengan cara ini, Chu Baxing tidak akan mengaku kalah, kecuali Luming mengaku kalah. Luming melirik Jin Yuan dengan ringan. Ide Jin Yuan jelas baginya. Namun, Luming terlalu malas untuk menjelaskan. Jika dia benar-benar bertemu Chu Baxing, Luming juga ingin menyelesaikan pihak lain. Sebelumnya, Chu Baxing melihat Luming, dan dia sangat sombong. Belakangan, orang-orang dari keluarga Chu masih ingin membunuh Luming, yang telah membuat marah Luming. Oleh karena itu, Luming tetap diam. Dengan cara ini, Chu Baxing berpikir bahwa dia telah menebak dengan benar. Dia mencibir dan penuh ejekan. Luming kembali ke jalannya sendiri dan platform pertempuran menghilang.
Namun, Jin Yuan tidak pergi dari sini, tetapi jalan di bawah kakinya menyusut kembali ke bagian yang lebih pendek dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa dia kalah dalam perang. Namun, dia masih bisa menonton perang di sini untuk saat ini. Setelah Lu Ming dan mereka mundur, dua jalur memanjang dan bergabung di udara untuk membentuk platform pertempuran. Kali ini, salah satunya dingin. Yang lainnya adalah pemuda kulit binatang dari 9 istana surgawi Jue. Sua. Tubuh Yuhan melintas dan bergegas ke platform pertempuran. Dia memandang pemuda kulit binatang dengan mata panas dan berkata, "Nak, ayo bertarung." "Aku menyerah." Pemuda kulit binatang itu langsung menggelengkan kepalanya dan mengaku kalah. Saat bertemu orang lain, dia mungkin sedang berperang, jadi dia harus meredam dirinya sendiri. Namun saat bertemu Yuhan, dia langsung menyerah. Di luar kastil, bahkan Chu Baxing bukanlah lawan Yuhan. Kemudian, Lu Ji dan Chu Baxing bergandengan tangan untuk melawan Yuhan. Dia bertarung melawan Yuhan, tapi hanya ada satu cara untuk mati. Mengapa bertengkar lagi? Sayang sekali. Aku bahkan tidak berani bertarung. Dingin sekali. Agak tidak nyaman. Dia juga ingin membunuh Tian Jiao dan melahap jiwa satu sama lain. Pemuda kulit binatang mengakui kekalahan, dan jalan di bawah kakinya menyusut kembali ke ketinggian yang sama dengan dolar emas. Dan kamu kedinginan, juga mundur. Lalu, ada dua jalur yang bertemu. Kali ini, salah satunya adalah Chu Baxing, dan yang lainnya adalah rumah besar Tian Jiao dari Jiudao Tianwang. Pemuda ini menyapu satu mata Chu Baxing, dengan ringan, "Aku mengaku kalah." Tian Jiao, yang juga merupakan anggota rumah Jiudao Tianwang, telah bertarung dengan Chu Baxing lebih dari sekali. Dia tahu kekuatan Chu Baxing. Sebelumnya, meskipun Chu Baxing ditekan oleh Yuhan, itu karena dia ditahan oleh Yuhan. Apalagi jika dia benar-benar ingin bertarung hidup dan mati, Chu Baxing mungkin tidak akan kalah, jadi dia langsung mengaku kalah. Wajah Chu Baxing tidak berubah, jelas dia tahu bahwa pihak lain akan mengaku kalah. Kemudian datanglah Perang Dunia Kelima. Rumah Jiulu adalah surga. Kebetulan keduanya bertarung di luar kastil sebelumnya, dan mereka tidak menang. Sekarang, mereka bertemu lagi. Tubuh Lu Ji bergerak dan muncul di platform pertempuran. Matanya sangat tajam. Di matanya, ada kilatan cahaya pisau, menatap Suyan dan berkata, "Suyan, bisakah kamu berani melawan hidup dan mati?" "Mengapa tidak?" Suyan melangkah keluar dan jatuh di peron. Tiba-tiba, perisai cahaya menutupi platform pertempuran. "Baiklah, Suyan, aku akan menginjak tulangmu dan masuk ke ranah Raja Dewa." Semangat pertempuran Lu Ji ada di malam hari. Inilah yang ingin aku katakan. Jika aku membunuhmu dan meninggalkan kota kuno Xingyue, aku akan dapat menyerang kerajaan Tuhan. Suyan juga membuka jalannya. Pencapaian mereka semua di negara bagian Bandu Senwang, dan mereka telah lama tinggal di Bandu Senwang. Namun, tidak mudah dan menuntut untuk menerobos negara bagian Senwang. Hanya melalui pengalaman hidup dan mati, pelatihan yang kejam, kami dapat membantu mereka menerobos lebih cepat. Kali ini, kamu Han dan Chu Baxing ada di sana. Suyan, Lu Ji dan yang lainnya tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak bisa mendapatkan batu jiwa kehidupan. Namun, mereka tidak langsung menyerah. Sebaliknya, mereka memilih Perang Dunia Pertama untuk melatih diri mereka sendiri. Tentu saja perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak perlu perang, yaitu mencari kematian. Misalnya, Suyan dan Lu Ji memiliki kekuatan yang sama. Mereka yang bertahan hidup benar-benar bisa mendapatkan sublimasi dan transformasi lengkap. Itu sebabnya mereka memilih hidup dan mati. "Ayo pergi." Roh Arrai mengumumkan. Ledakan, ledakan. Begitu suara dari Arrai Spirit jatuh, mereka pecah dan berubah menjadi dua lampu pelangi, berdampak bersama. Keterampilan saber Lu Ji tidak ada bandingannya, dan kekuatan serangannya luar biasa. Dia memotong cahaya dao yang mengerikan. Dan Suyan, ditutupi dengan lapisan pelindung batu, mengayunkan tinjunya dan membunuhnya. Setiap pukulan seperti gunung Archean, yang sangat kuat dan kuat. Keduanya bertarung dengan sengit, dan pertempuran itu tidak dapat dipisahkan. Ini lebih intens dan lebih tragis daripada para diplomat di kastil sebelumnya. Karena, ini adalah perang hidup dan mati, kedua belah pihak tidak memiliki jalan kembali, hanya membunuh lawan, mereka bisa hidup. Dua orang bertarung sampai gila, bertarung ke belakang, keduanya berlumuran darah, terluka parah. Subscribe Penatua. Suyan dan Lu Ji bertarung dengan ratusan jurus, perang berdarah, dan pembunuhan gila-gilaan. Keduanya terluka parah. Namun, mata mereka penuh dengan iman yang tak tergoyahkan dan semangat juang yang pantang menyerah. Sekarang, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu saling membunuh. Yang kalah akan mati. Pemenangnya mungkin dapat mencapai transformasi. Ledakan. Kedua pria itu bergegas untuk membunuh satu sama lain lagi.
Lu Ji memotong cahaya pisau dan membombardir kekuatan tinju Su Yan bersama. Platform pertempuran bergetar dan momentum meluap. Pada saat ini, tubuh Su Yan bergetar dan sepertinya tidak bisa melawan. Kekuatan tinjunya runtuh. Mata Lu Ji berbinar dan dia menyerang dengan pisau. Puff! Pedang Lu Ji memotong tubuh Su Yan, langsung membelah baju besi batu di tubuh Su Yan, dan ki pedang langsung menembus kerangka. Tapi pada akhirnya, Su Yan menghentikannya. Tidak baik. Saat ini, wajah Lu Ji tiba-tiba berubah. Dia menemukan kesalahan, tapi sudah terlambat. Ledakan. Su Yan tiba-tiba meledak dengan pukulan yang mengerikan. Kekuatan tinju menembus dan mengenai Lu Ji. Tubuh Lu Ji langsung tertusuk, dan sebuah lubang besar pecah, yang transparan sebelum dan sesudahnya. Lu Ji memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Dia jatuh di peron dan sulit untuk bergerak untuk sementara waktu. Su Yan juga memuntahkan seteguk darah, tapi lukanya jauh lebih ringan daripada Lu Ji. Baru saja, dia dengan sengaja menunjukkan kekurangannya dan membiarkan Lu Ji memotongnya. Ini juga dia. Orang biasa tidak berani melakukan ini. Pertahanan Su Yan sangat kuat, jadi dia berani melakukannya. Akhirnya, dia membayar harga cedera serius dan benar-benar mengalahkan Lu Ji. Menyentuh. Dengan tubuhnya yang berdarah, Su Yan berjalan ke Lu Ji selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki di tanah. Hahaha. Kamu adalah lawan yang terhormat. Ayo. Su Yan membuka mulutnya, lalu nafasnya keluar. Dengan kekuatan kepalan seperti gunung, dia meniup ke arah Lu Ji. Tubuh Lu Ji runtuh dan tubuh serta jiwanya hancur. Lu Ji jatuh. Tidak semua orang serakah untuk hidup dan mati. Lu Ji, sejak dia menginjak medan perang, memiliki kesadaran untuk dibunuh. Pergi. Su Yan bergumam, lalu napasnya menyatu. Dia tidak bisa lagi bertahan. Dia duduk di tanah dan mengeluarkan amunisi untuk menelan penyulingan. Meskipun Su Yan terluka parah dalam pertempuran ini, Lu Ming merasa bahwa Su Yan mungkin akan segera dapat menembus kerajaan Raja Dewa. Jalan Lu Ji menghilang, begitu pula platform pertempuran. Su Yan Pan duduk di jalurnya sendiri. Babak pertama, akhir, 10 Tianjiao, tersisa 5. 5 lainnya, 2 tewas, 3 menyerah. Kalian berlima bertarung secara acak. Roh susunan memandang Lu Ming dan orang lain. Aku, abstain. Pada saat ini, Su Yan membuka mulutnya. Dia sangat terluka sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Terlebih lagi, setelah Perang Dunia Pertama, dia sudah mendapatkan cukup banyak dan tidak perlu berperang lagi. Ya, jika kamu diizinkan untuk abstain, akan ada 4 yang tersisa. Zhen Lingdao. 4 sisanya adalah Lu Ming, Chu Baxing, Yuhan, dan Tianjiao dari rumah Jiu Yu Tianwang. 4 orang dan 4 mata saling berhadapan, dan percikan api keluar. Secara khusus, Chu Baxing dan Yuhan bangkit dengan rasa perang yang kuat. Di mata Chu Baxing, lawan terbesar adalah Yuhan. Sebelumnya, di luar kastil, dia benar-benar ditekan oleh Yuhan. Namun, dia masih memiliki cara putus asa yang tidak dia gunakan. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melawan Yuhan. Sulit untuk mengatakan siapa yang hidup atau siapa yang mati. Pada saat ini, roh susunan melambai, dan kedua jalan itu dengan cepat memanjang, lalu bergabung bersama untuk membentuk platform pertempuran. Lu Ming, Chu Baxing. Kedua jalan ini adalah Lu Ming dan Chu Baxing. Ledakan. Chu Baxing langsung melangkah keluar dan mendarat di peron. Haha, nak, akhirnya biarkan aku bertemu denganmu. Ayo, jika kamu punya benih, aku akan bertarung. Chu Baxing tertawa. Apakah kamu tidak menyerah? Tanya Lu Ming. Menyerah. Hahaha, lucu. Jangan membuatku takut dengan cara bodoh seperti itu. Aku tidak takut. Chu Baxing tertawa. Dia selalu percaya bahwa penyerahan diri sebelum Jin Yuan disengaja dan berkolusi dengan Lu Ming untuk menakut-nakuti mereka. Terlebih lagi, bahkan jika Lu Ming memiliki kekuatan, apa ketakutannya? Yang lain juga melihat ke arah Lu Ming, menunjukkan rasa ingin tahu tentang bagaimana Lu Ming harus mundur dalam menghadapi situasi seperti itu. Menurut mereka, Lu Ming menggali lubangnya sendiri dan membiarkannya melompat. Jika dia ingin menghadapi Chu Baxing, dia akan kehilangan nyawanya. Jika dia tidak melawan, dia akan menjadi lelucon. Bagus. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Sosoknya berkedip dan dia muncul di medan perang. Dia, tanpa diduga, menanggapi pertempuran. Yuhan, Su Yan, dan yang lainnya semuanya tertegun. Jelas, ini di luar dugaan mereka. Di luar dugaan, Lu Ming benar-benar berani bertarung. Menurut mereka, Lu Ming tidak bisa menakuti Chu Baxing, dan kebanyakan dari mereka harus mengaku kalah. Apakah bocah ini benar-benar kuat? Sebuah pikiran melintas di benak orang-orang. Hanya Jin Yuan, cahaya dingin di matanya menyala, itulah yang dia inginkan.
Luming dan Chu Baxing berjuang untuk hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang dikalahkan, dia senang. Tentu saja, dia masih berharap Luming dibunuh, karena Luming membunuh Tian Jiao dari keluarga jin mereka. Sedikit berani. Mata Chu Baxing menyipit. Jelas, tanggapan Luming sedikit tidak terduga. Dia mengira Luming akan mengaku kalah. Saat Luming menginjak peron, perisai cahaya muncul di sekitar peron untuk menutupinya. Ayo pergi. Roh Arrai mengumumkan. Membunuh. Begitu suara dari Arrai Spirit jatuh, Chu Baxing meluncurkan tangannya. Armor itu bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang. Tombak meledak dan menusuk Luming, yang sangat tajam. Hancurkan kekosongan. Luming memicu 4 kali kekuatan tempur. Dengan gerakan memecah udara, Luming juga menikam tombak dan tombak. Itu seperti 2 meteor bertabrakan dan meledakkan gelombang energi yang tiba-tiba. Kamu juga menggunakan tombak. Coba aku lihat apa yang kamu punya. Tembakan jarak dekat. Baring melangkah keluar, momentum seperti gunung, kekuatan sihir seperti jenderal letusan gunung berapi, melonjak ke langit, momentum yang kuat hingga ke titik teror. Ledakan. Dia menembak, tenda senjata besar, menutupi platform pertempuran, menekan ke arah Luming. Langkah ini beberapa kali lebih kuat dari tembakan tadi. Jika Tian Jiao tidak bangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli, bahkan jika dia adalah raja setengah langkah, dia akan dibunuh. Banyak orang menatap Luming dan ingin melihat bagaimana Luming menolak langkah ini dengan kultivasi 5 kali lipat dari surga dan Tuhan. Mengaum. Raungan keluar, dan tubuh Luming membengkak tajam. Dalam sekejap, Luming berubah menjadi dewa kuno dengan ratusan meter baju besi hijau. Kemudian senjata panjang menyapu, besar yang tak tertandingi, dan tenda senjata Chu Baxing bertabrakan bersama. Subscribe Penatua. Menghadapi bintang penguasa Chu dengan seluruh kekuatannya, Luming tidak berani melakukan kecerobohan. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubahnya menjadi dewa kuno King Jia dan menyapu dengan senjata panjang. 2 senjata besar saling membombardir. Ledakan. Platform bergetar terus-menerus, seperti tabrakan 2 planet. Energi kekerasan menyapu ke segala arah. Tombak kecil tak berujung ditembakkan ke segala arah, tetapi mereka diblokir oleh perisai cahaya di peron. Kiki, dan Bazen menyapu tubuh dewa kuno King Jia. Chu Baxing meraung, menunjukkan warna keterkejutan. Itu dewa kuno King Jia. Sungguh kekuatan yang kuat, dia benar-benar memblokir serangan Chu Baxing. Di sekeliling, Su Yan dan yang lainnya terkejut. Mereka membuka mulut dan menatap Luming dengan bermartabat. Luming benar-benar berkultivasi menjadi dewa kuno King Jia, dan dengan kekuatan bertarung yang kuat, dia menampilkan dewa kuno King Jia, dan mampu bersaing dengan penguasa Chu. Chu Baxing, kekuatanmu, itu saja. Luming meremehkan untuk membuka mulutnya. Luming, kekuatanmu memang di luar dugaanku, tapi masih jauh dari mampu bersaing denganku. Chu Baxing dingin dan cerah, terutama baju zirahnya, yang penuh dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti lingkaran bintang. Ledakan. Dia melangkah keluar seperti raksasa berjalan menuju Luming. Tombaknya seperti gunung, mengguncang kehampaan. Membunuh. Luming, sama sekali tidak takut, menggunakan senjata panjang dan membunuhnya. Dalam proses pembunuhan, ada 9 naga cakar yang keluar dari kehampaan dan membunuh siang Chu Baxing. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu kembali bertabrakan. Kali ini, keduanya bersiap untuk mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Mereka bertabrakan dan membunuh secara berurutan. Dalam sekejap, mereka bertarung dalam lusinan jurus, dan sulit untuk membedakan pemenang dari yang kalah. Dewa Perang. Chu Baxing meraung, memukul api yang sebenarnya, memainkan pukulan terkuat. Dewa Perang yang sangat besar, muncul di peron, tombak ke arah tanah, tusukan Ming, kecepatannya sangat ekstrim. Luming merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya. Kekuatan ini secara langsung menguncinya dan membuatnya sulit untuk mengelak, jadi dia hanya bisa menghubungkan mereka. Bintang yang meledak. Luming bergumam, kekuatan sihir seluruh tubuhnya menyatu ke arah senjata panjang, lalu berubah menjadi tombak dan meledak. Ledakan. Tenda senjata besar bergegas keluar dan membombardir dengan dewa perang Chu Baxing. Tombak Luming meledak dengan keras, dan kekuatan destruktif menyapu ke arah dewa perang. Kekuatan mengerikan benar-benar menenggelamkan platform pertempuran. Luming dan Chu Baxing telah mundur ke tepi platform pertempuran. Setelah beberapa tarikan napas, energinya menghilang, dan orang-orang dapat melihat bahwa ada retakan pada dewa perang yang dipadatkan oleh Chu Baxing. Mata setiap orang adalah koagulasi, beberapa luar biasa. Pemogokan dewa perang Chu Baxing, tidak hanya oleh Luming diblokir, tetapi juga oleh celah, yang terlalu mengerikan. Tahukah kamu, jurus Chu Baxing ini sangat kuat dan tak terkalahkan. Sebelum menggunakan jurus ini, ia langsung mematahkan pukulan terkuat Jin Yuan dan mengalahkan Jin Yuan. Bahkan kamu Han tidak berani mengambil langkah ini,
Tetapi sekarang, Luming tidak hanya mengambilnya, tetapi juga menghancurkan celah dengan pukulan dari Dewa Perang. Kekuatan orang ini telah ditingkatkan lagi. Jin Yuan berbisik, menatap mata Luming, dengan kaget. Pada awalnya, Luming memenangkan pertempuran pertama dengan Jin Yuan. Meskipun Luming menang, tidak mudah untuk menang. Namun, Chu Baxing mengalahkan Jin Yuan dengan lebih mudah. Namun, 3 serangan Luming untuk menghancurkan dunia menembus 1 dan mencapai yang ke-8. Tidak peduli 3 gerakan menghancurkan langit, memotong bulan dan meledakkan bintang, kekuatan Luming telah ditingkatkan. Sekarang, kekuatan serangan Luming tidak lagi di bawah Chu Baxing. Murid Chu Baxing juga berkontraksi dengan tajam. Dalam perang dunia di level yang sama, hanya sedikit orang yang bisa menghalangi gerakannya di depannya, belum lagi level kultivasinya yang lebih rendah. Luming hanyalah seorang pria dengan 5 tingkat surga dan Tuhan. Ini membiarkan hati Chu Baxing menghasilkan kecemburuan yang mendalam. Lihat bagaimana kamu bisa memblokirku. Bunuh. Chu Baxing mengaum dan terus mengendalikan Dewa Perang untuk membunuh Luming. Fase Dharma Naga. Bunuh bulan. Luming minum. Pertama, dia menggunakan formula ajaib metode naga. Dia memadatkan 999 naga bercakar untuk saling membunuh. Kemudian, dia terus menggunakan jurus memotong bulan. Dalam sekejap, 7 tombak berbentuk bulan sabit terpotong satu sama lain. Ledakan, ledakan. Bentuk 9 naga Dharma, dengan cara bunuh diri, bertabrakan dengan Dewa Perang dan meledak terus-menerus. Kemudian, 7 tombak berbentuk bulan sabit terpotong pada serangan Ares. Tubuh Ares yang besar terus-menerus bergetar. Akhirnya, mereka tidak tahan dengan pengeboman yang bergulir. Akhirnya, mereka pecah berkeping-keping dan energi yang hilang. Tubuh Chu Baxing bergetar dan mundur lagi dan lagi ke perisai cahaya di tepi platform pertempuran. Wajahnya agak pucat, hati orang-orang bergetar, apakah Chu Baxing akan kalah? Di tangan Dewa 5. Sepertinya kamu, Dewa Perang, seperti ini. Chu Baxing, hari ini, kamu yang mati. Luming berbicara dengan dingin dan melangkah keluar pada saat yang sama, memaksanya pergi. Luming, kamu ingin membunuhku. Mimpi, kamu memaksaku. Awalnya, jurus ini digunakan untuk mengatasi hawa dingin. Sekarang, kamu bisa mencobanya dulu. Chu Baxing meraung, wajahnya ganas dan kejam. Ledakan. Nafas dalam dirinya naik lagi. Dia memegang tombak secara horizontal, lalu menginjak kakinya, dan tubuhnya terangkat ke udara, lalu seluruh orang itu berputar dengan cepat. Huhuhuhu. Chu Baxing berputar dengan liar, dan dalam sekejap, pusaran air yang mengerikan muncul di udara. Luming, mati untukku. Di pusaran air, suara dingin Chu Baxing terdengar. Kemudian, daya tarik yang mengerikan keluar dari pusaran air dan memaksa Luming untuk menelannya. Luming menggunakan kekuatan sihirnya untuk memperbaiki tubuhnya. Namun, pusaran air Chu Baxing langsung menuju ke arah Luming. Mata Luming bermartabat. Di pusaran air ini, Luming merasakan krisis yang mengerikan. Jika dia tersapu, dia akan digantung menjadi potongan-potongan daging. Fase Dharma Naga. Minuman Luming, sekali lagi menampilkan formula Naga Dharma, fase 9 Naga Dharma bergegas ke pusaran. Namun, ketika Dharma Naga bertabrakan dengan pusaran, itu langsung dipelintir menjadi energi oleh pusaran tersebut. Pusaran air terus menutupi Luming. Potong bulan. Luming minum, memegang tombak di kedua tangan, dan memotong, tenda tombak berbentuk bulan sabit, memotong pusaran air. Ketika dandang. Ketika Luming memotong pusaran air, tombak di tangannya dibombardir ribuan kali dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang mengerikan datang, dan tombak level 9 artefak berkualitas tinggi di tangan Luming pecah berkeping-keping. Kekuatan yang kuat mengalir ke Luming. Tubuh Luming bergetar dan mundur berturut-turut. Dia mundur ke tepi platform pertempuran dan menabrak perisai cahaya. Kekuatan yang mengerikan. Luming ketakutan. Subscribe Penatua. Chu Baxing menampilkan gerakan pusaran air ini, benar-benar mengerikan, mencekik segalanya, perlawanan keras depan, Luming tidak bisa menahannya. Di luar platform pertempuran, mata dingin itu bermartabat. Kekuatan jurus Chu Baxing sungguh luar biasa. Bahkan jika keahliannya aneh, menghadapi gerakan ini, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangannya. Luming, pergilah ke neraka, hahaha. Chu Baxing tertawa, pusaran air terus menyelimuti Luming. Sebelum tiba, kekuatan yang menakutkan membuat Luming sulit bernapas. Bintang yang meledak. Luming minum, dan api menyala di tubuhnya. Dengan kekuatan agungnya, dia bergegas menuju tombak dengan gila-gilaan. Sekali lagi, Luming menggunakan metode ledakan bintang. Tenda senjata besar melesat ke pusaran air, lalu meledak. Kekuatan destruktif terus-menerus berdampak pada pusaran air. Berdering. Berdengung. Di bawah pengaruh energi destruktif, pusaran air bergetar terus-menerus, dan akhirnya mundur agak jauh. Tampaknya kecepatan rotasi sedikit melambat, tetapi hanya beberapa tarikan napas. Pusaran air terus bertambah cepat dan mengeluarkan suara desingan.
Mata Luming menyipit. Gerakan bintang yang meledak dapat memblokir serangan Dewa Perang lawan, tetapi tidak dapat menghentikan gerakan ini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya jurus ini. Namun, Luming tidak berniat menggunakan rantai es untuk melindungi tubuhnya. Rantai dingin langka ini, Luming dimaksudkan untuk mengatasi hawa dingin. Selama pertempuran dengan Yulian, Luming menemukan bahwa rantai es sangat berguna dan hanya bisa menahan lawan. Luming tidak ingin diekspos sekarang. Mati. Chubaxing minum lagi, dan pusaran air membunuh Luming lagi. Bintang yang meledak. Luming bergumam lagi dan menggunakan metode meledakkan bintang. Energi destruktif mengirim pusaran air terbang keluar lagi. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Luming tersenyum tipis. Aku tidak percaya. Kamu bisa menggunakan jurus ini setiap saat. Di Chubaxing, jurus Luming ini sangat kuat, tentu saja tidak dapat digunakan setiap saat. Seperti jurusnya saat ini, tidak hanya sangat menghabiskan kekuatan ilahi, tetapi juga memiliki kerugian pada tubuhnya sendiri. Jika tidak benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakannya. Hari ini, terpaksa digunakan oleh Luming. Apakah kamu tidak percaya? Itu hanya akan mengecewakanmu, Bintang Pop. Luming meremehkan cara tersenyum, suaranya jatuh begitu saja, dia adalah bintang yang meledak untuk ditampilkan. Ledakan. Energi destruktif membombardir pusaran air lagi, dan pusaran air itu meledak. Terlebih lagi, Luming menemukan bahwa setelah beberapa pengeboman berturut-turut, kecepatan putaran pusaran air terus melambat. Jelas, pengeboman terus-menerus oleh Luming sama sekali tidak merusak Chubaxing, dan staminanya tidak mencukupi. Karena ini berguna, datang lagi. Dalam proses mengetahui laut, kekuatan sihir Luming mengalir ke tubuh Luming. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan di tubuh Luming menjadi penuh dan penuh lagi. Bintang yang meledak. Luming bergerak lagi. Ledakan. Pusaran air dipukul lagi, kecepatannya menjadi lebih lambat, jelas, bahkan tenaganya berkurang. Sial, bagaimana kekuatannya bisa dikonsumsi? Saat ini, Chubaxing meraung di dalam hatinya, dan dia sangat ketakutan. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa mempertahankannya dalam beberapa gerakan. Setelah gagal melakukannya, konsekuensinya akan sangat serius. Bintang yang meledak. Begitu kekuatan Luming penuh, tembakan lain keluar. Kali ini, pusaran air Chubaxing langsung dihancurkan dan mengenai perisai cahaya di tepi platform pertempuran, dan hampir berhenti berputar. Orang cabul. Suyan, pemuda kulit binatang dan yang lainnya berbisik. Kalimat ini, tentu saja, menggambarkan Luming. Dalam benak mereka, Luming memang cabul. Di pusaran air, Chubaxing meraung dengan marah. Dia mencoba mengendalikan pusaran air dan mempercepat putarannya. Namun, tubuhnya telah rusak parah. Jika memungkinkan, dia ingin menyerang saat ini. Namun, perang ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dia tidak punya pilihan selain berani. Sekarang, dia hanya bisa berdoa dan berdoa agar kekuatan ilahi Luming habis dan dia akan dibunuh. Jadi, dia harus bersikeras. Tapi segera, dia putus asa. Bintang yang meledak. Ini membuatnya putus asa, dan kemudian dimuntahkan dari mulut Luming, dan kemudian senjata yang mengerikan membunuhnya lagi. Ledakan. Kali ini, Chubaxing sekali lagi diserang dan terbang keluar, mengenai perisai cahaya di tepi platform pertempuran. Kali ini, Chubaxing tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan pusaran air runtuh, memperlihatkan tubuh Chubaxing. Tubuh Chubaxing sangat menakutkan. Kulitnya ditutupi dengan noda darah. Tampaknya tubuhnya akan berpisah. Nafasnya, sangat putus asa, dibandingkan dengan postur kekerasan sebelumnya, berjarak 1000 mil jauhnya. Dia tidak hanya diserang, tetapi juga dirusak parah oleh Luming. Dia tidak lagi bisa bertarung lagi. Chubaxing, sepertinya kamu akan mati. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Chubaxing menunjukkan sedikit kepanikan dan meraung. Kamu tidak bisa, jangan mengancamku dengan identitasmu lagi, aku tidak akan memakan ini. Luming berkata dengan ringan. Chubaxing menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin menghilangkan identitasnya dan mengancam Luming untuk melepaskannya. Tapi sekarang, apakah ada cara lain baginya selain yang ini? Luming, identitasku berbeda. Aku dari Dewa Perang. Nenek moyangku adalah Dewa Perang di Taiksu Senchao. Jika kamu membunuhku dan pergi ke surga dan bumi, kamu tidak akan memiliki cara untuk hidup. Akhirnya, Chubaxing atau pasukan di belakangnya mulai mengancam. Dia percaya bahwa kekuatan di belakangnya berbeda dari yang lain. Sayangnya, di mata Luming, semuanya sama. Dewa Perang telah menurun, dan berada di bawah yurisdiksi Istana Surga 9 Pedang. Kamu masih bersedia mengancamku? Ini konyol. Luming meremehkan jalannya. Jangan menghina Dewa Perangku. Dewa Perangku akan bangkit.
Di antara generasi muda, Dewa Perangku memiliki kebanggaan yang unik dan langka, dan pasti akan membawa Dewa Perang muncul kembali kejayaannya. Luming, menurutku kamu berbakat. Lebih baik bergabung dengan kami secepatnya, agar kamu bisa membuat kemajuan besar di masa depan. Chu Baxing meraung. Naif. Luming berkata dengan dingin. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chu Baxing. Saat tombak itu disetrum, dia menikam Chu Baxing dengan lebih dari selusin tombak dalam sekejap. Chu Baxing meraung, mencoba melawan, tetapi kondisinya saat ini tidak bisa memainkan sedikit kekuatan, dan Luming terlalu jauh. Puff, puff, puff. Tubuhnya terus-menerus ditusuk oleh tombak. Luming, Dewa Perang, akan membalaskan dendamku. Chu Baxing meraung, dan kemudian, alisnya ditusuk oleh tombak, dan jiwanya hancur bersama. Chu Baxing, keturunan Dewa Perang yang luar biasa, meninggal di tangan Luming. Dengan lambaian tangannya, Luming akan menyimpan cincin penyimpanan Chu Baxing, menyimpannya. Subscribe Penatua. Wah. Di sekeliling, Suyan dan yang lainnya menarik napas berat, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Chu Baxing, sosok yang begitu kejam, akhirnya dibunuh, dan dia dibunuh oleh seorang pria dari 5 tingkat dewa. Jika tidak dilihat oleh matanya sendiri, sulit dipercaya. Mereka memandang Luming dengan kagum dan bermartabat. Luming dapat membunuh Chu Baxing, yang berarti dia dapat membunuh mereka. Namun, ada 2 pengecualian, yaitu 2 Tianjiao dari rumah Jiu Yu Tianwang. Khususnya, Kamu Han, dia mempraktikkan keterampilan aneh, tapi dia tidak terlalu khawatir. Kekuatan serangan terkuat Luming bukanlah metamorfosis yang kuat. Kamu bisa menolaknya. Dia lebih takut pada pusaran air Chu Baxing. Dalam menghadapi langkah itu, hatimu yang dingin tidak yakin. Namun, jurus ledakan bintang, Luming yang paling kuat dapat ditangani oleh Yuhan. Lagi pula, Luming mengalahkan Chu Baxing dengan 5 atau 6 gerakan berturut-turut. Namun, Yuhan bukan penguasa Chu, dia tidak akan diserang dengan bodoh oleh Luming. Di sela-sela serangan Luming, dia memiliki cukup metode untuk menghadapi Luming. Oleh karena itu, matanya tetap percaya diri. Setelah Luming membunuh Chu Baxing, jalur Chu Baxing menghilang, dan platform pertempuran menghilang. Luming kembali ke jalannya sendiri. Adegan selanjutnya, tentu saja, adalah Yuhan, bertarung melawan Tianjiao dari rumah Jiu Yu Tianwang. Aku menyerah. Tianjiao dari rumah Jiu Yu Tianwang langsung mengakui kekalahan. Dia dan Yuhan, bersama dengan 9 istana Yutian, secara alami tahu bahwa dia bukan lawan Yuhan, mengakui kekalahan dengan sangat sederhana. Dengan cara ini, 2 yang terakhir adalah Yuhan dan Luming. Dalam pertempuran terakhir, pemenang akan mendapatkan batu kehidupan dan jiwa. Keluar semua. Dengan lambaian tangannya, Luming dan jalan setapak di kaki Yuhan terbentang dan bergabung bersama untuk membentuk platform pertempuran. Sua. Tubuh Yuhan langsung bergegas ke platform pertempuran, dan menatap Luming dengan mata dingin. Ayo, naik dan mati. Minum dalam keadaan dingin. Mengapa mereka begitu percaya diri? Luming mengusap bibirnya, melangkah dan mendarat di peron. Di platform pertempuran, segera ada perisai cahaya untuk menutupi kandang platform pertempuran. Karena kamu memiliki kekuatan, kamu percaya diri. Yuhan mencibir. Sebelum suaranya jatuh, tubuhnya bergegas menuju Luming, dan kecepatannya seperti kilat. Luming langsung menampilkan formula sihir kuno dan mengubahnya menjadi dewa kuno baju besi hijau. Saat tombak bergetar, puluhan tombak menembus dan menusuk ke udara dingin. Namun, tubuh yang dingin, seperti hantu, bergegas menuju Luming. Dalam sekejap, dia menghindari banyak senjata dan terus berlari menuju Luming. Namun, semua ini diharapkan oleh Luming. Luming dan Yulian telah bertarung satu sama lain, dan mereka telah mencapai beberapa prestasi. Bersenandung. Tombak itu bergetar, dan tenda tombak berbentuk bulan sabit terpotong menjadi dingin. Tubuh yang dingin, dipenuhi aliran kabut, seolah-olah ada ketidakadilan yang tiada henti dalam lolong. Tubuhnya, yang terus-menerus gemetar, akan memotong kekuatan jurus ini, terus-menerus membongkar. Langkah memotong bulan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Yuhan terus bergegas ke Luming. 9 cakar hantu. Kamu minuman dingin, cakar hantu menggumpal, meraih Luming, matanya, menunjukkan warna kegembiraan, seolah melihat adegan Luming dibunuh olehnya. Ledakan. Aliran energi dari 9 cakar hantu membombardir Luming. Energi aneh mengalir melalui tubuh Luming dan langsung mengalir ke jiwa Luming. Namun, jiwa Luming dijaga oleh gulungan gambar Jingyu. Energi yang dibombardir pada gulungan Jingyu tidak berdampak pada jiwa Luming. Yuhan menunggu jiwa Luming terpengaruh, dan kekuatannya akan melemah. Kemudian dia akan meluncurkan petir. Tapi yang dia tunggu adalah sambaran petir Luming. Bintang yang meledak.
Luming bergumam dan menggunakan keterampilan meledakkan bintang. Tembakan tombak yang mengerikan, itu melesat menuju hawa dingin, dan kemudian meledak. Energi destruktif menyelimuti hawa dingin. Bagaimana bisa? Teriakan syok dingin, pada saat yang sama tubuh tiba-tiba mundur, seluruh tubuh dipenuhi kabut tebal, kilatan hantu, menahan penghancuran energi di sekitarnya. Engah. Sejumlah besar hantu direduksi menjadi abu di bawah energi destruktif dan menghilang sepenuhnya. Akhirnya, Yuhan mundur dari jangkauan serangan, tapi dia pucat. Jelas, langkah ini membuatnya menderita kerugian besar. Matanya penuh amarah, menatap Luming. Langkah itu hanya membuatnya kehilangan banyak. Nak, bagaimana kamu bisa memblokir jiwaku? Dingin mengaum. Bodoh, kenapa aku harus memberitahumu? Luming membenci pihak lain, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan membunuh pihak lain. Fluke, pasti kebetulan, aku tidak percaya. Yuhan mengaum dan membunuh Luming. Sayangnya, kali ini, seperti yang terakhir kali, ketika serangan dan pengebomannya mengenai Luming, sama sekali tidak berpengaruh pada Luming. Sebaliknya, Luming memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan gerakan lain untuk meledakkan bintang. Dia pucat dan kehilangan banyak hantu. Sial, kamu tidak takut dengan kejutan jiwa. Ngomong-ngomong, kamu harus memiliki harta untuk melindungi jiwamu. Yuhan meraung. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Luming mencibir. Terlambat, belum terlambat, Luming. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Selama aku menghindar dengan segenap kekuatanku, seranganmu tidak bisa menyerangku. Tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang kamu miliki, akan selalu ada suatu saat ketika kamu akan kelelahan. Aku akan memakanmu, dan aku akan membunuhmu. Yuhan minum dengan marah, dan kabut di tubuhmu semakin tebal. Kamu ingin menutupi semua platform pertempuran. Pada saat yang sama, hantu di dalam kabut berkelap-kelip, dan tubuh yang dingin terus berkedip. Tampaknya mereka tumpang tindih dengan hantu-hantu ini, sehingga sulit bagi orang untuk menangkap jejaknya. Bahkan jika Luming tidak takut dengan serangan jiwa, dia tidak takut. Serangan terkuat Luming tidak sebaik serangan Chubaxing. Dia hanya perlu menghindarinya, sulit untuk memukulnya dengan keras sekaligus. Apakah itu? Luming mencibir di sudut mulutnya. Jantungnya mulai bergerak, dan rantai es terbang keluar. Begitu 9 rantai es terbang keluar, mereka dengan cepat tumbuh lebih panjang dan mengelilingi platform pertempuran. Rasa dingin yang menakutkan menyebar keluar. Lapisan kristal es muncul di kehampaan, dan hantu dingin membeku. Kamu terkejut. Aku akan mempersempit jangkauan platform pertempuran. Bagaimana kamu bisa mengelak? Luming kedinginan, dan mengendalikan rantai es. Dia terus terbang dan berputar-putar di platform pertempuran. Segera, ada rantai es di seluruh platform pertempuran, dan ruang platform pertempuran menyusut dengan cepat. Jika kamu ingin menjebakku, mimpi, hancurkan saja rantai ini. Yuhan berteriak, lalu melancarkan serangan, membombardir rantai es. Namun, rantai es itu hanya bergetar beberapa kali, dan tidak putus. Kali ini, wajahmu yang dingin, benar-benar berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu sulit? Hawa dingin menjerit ngeri. Subscribe Penatua. Kekuatan Yuhan secara keseluruhan sangat kuat, tetapi masih lebih mengandalkan keterampilan aneh dan dampak jiwa. Namun kekuatan serangannya tidak sebaik Jin Yuan dan Chubaxing. Dia tidak bisa memutuskan rantai es sama sekali. Ini adalah langkah Luming yang sudah lama dipersiapkan untuk cuaca dingin. Dibandingkan dengan Luming, lebih mudah berurusan dengan Yuhan daripada dengan Chubaxing. Ledakan. Serangan dingin pada rantai es di tepi, tetapi tidak berhasil sama sekali. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan pada rantai es hampir membekukan tubuhnya, yang melemahkan kecepatannya. Sial. Yuhan benar-benar sedikit bingung dan meraung, dan tidak lagi percaya diri sebelumnya. Bintang yang meledak. Luming datang selangkah demi selangkah, menggunakan gerakan bintang yang meledak, dan berhembus ke arah hawa dingin. Ledakan. Kekuatan destruktif, menyapu dingin. Yuhan ingin mengelak, tapi ada rantai es di sekelilingnya. Di mana dia menghindar, kekuatan penghancur yang mengerikan terus-menerus membombardirnya. Dia menghirup asap, dan sejumlah besar hantu berubah menjadi abu terbang di bawah energi destruktif. Setelah bergerak, nafas dingin itu layu. Dalam hal tidak menghindar, dia tidak sebaik Chubaxing, sebuah gerakan dipukul dengan keras. Tidak. Yuhan benar-benar bingung, dan mulutnya terus mengaum. Tubuhnya ingin menarik diri dan berkedip beberapa kali. Dia menghindari beberapa rantai es. Sayangnya, di belakangnya ada topeng platform pertempuran. Dia menabrak perisai cahaya dan terhalang olehnya. Di wajahnya, lebih putus asa. Jika di luar, bahkan jika Luming memiliki rantai es, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melawan. Dia selalu bisa melarikan diri. Tapi ruang di sini terlalu kecil baginya untuk melarikan diri. Tuan,
Tuan, biarkan aku keluar. Aku tidak ingin membunuh batu Hun Yuan. Cepat keluarkan aku. Dingin terus menderu. Namun, Array Ling acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dingin dan putus asa. Bintang yang meledak. Suara rendah lainnya terdengar, dan kemudian kekuatan destruktif menenggelamkan hawa dingin. Menyentuh. Tubuh dingin, langsung meledak, menjadi serangkaian hantu. Di antara mereka, sebagian besar hantu, dalam kekuatan destruktif pemusnahan runtuh kecil, mayoritas lainnya, menggeliat, masih ingin memulihkan fusi bersama. Namun, looming adalah gerakan lain, hancurkan energinya, rendam dingin sepenuhnya. Yuhan mengirimkan teriakan putus asa, kali ini, semua hantu keluar, benar-benar menghilang. Dan kamu kedinginan, juga benar-benar jatuh. Tianjiao lainnya dibunuh oleh looming. Kali ini, jauh lebih mudah membunuh Yuhan daripada membunuh Chu Baxing. Itu benar-benar sepihak. Ini terutama karena berbagai kelebihan dan sarana Yuhan, yang tidak berpengaruh pada looming. Tapi di lingkungan yang relatif sempit ini, Yuhan dikendalikan oleh looming Ge. Jika kamu ingin menghindar, kamu tidak bisa mengelak, dan kamu dengan mudah dibunuh oleh looming. Looming ini harus disingkirkan. Jin Yuan berbisik, di kedalaman matanya, ada secercah pembunuhan. Dia berpikir tentang bagaimana menyingkirkan looming dengan bantuan keluarga Jin ketika dia meninggalkan kota kuno Xingyue. Wah, kamu membunuh Tianjiao dari istana surgawi Jiuyu aku. Aku ingat akun ini. Tianjiao terakhir dari rumah Jiuyu Tianwang membuka mulutnya dengan dingin dan menatap mata looming, penuh dengan peluang pembunuhan. Yang lain juga melontarkan ide yang berbeda. Kamu tidak takut mati, datang saja. Looming meringankan satu kalimat, lalu tidak lagi memperhatikannya. Yah, pemenang terakhir telah lahir. Batu jiwa kehidupan memiliki seorang master. Yang lainnya, kembali. Setelah itu, dia dengan cepat menyusut kembali ke jalan di bawah kaki Su Yan dan Jin Yuan, dan segera menghilang dalam kabut. Di tempat kejadian, hanya looming yang tersisa. Majulah. Jalan di bawah kaki looming meluas ke platform tinggi tempat roh susunan berada. Looming melangkah maju dan akhirnya melangkah ke platform tinggi. Di platform tinggi, tidak ada apa-apa selain altar. Altar terlihat sangat tua, penuh dengan nafas waktu. Di atas altar, ada bola hitam yang digantung di sana. Apakah ini batu jiwa kehidupan? Looming sedang menatap bola, memancarkan cahaya panas. Di awal era Tiamong, seberapa misterius batu jiwa kehidupan dilindungi oleh begitu banyak makhluk kuat di sepanjang jalan. Looming menantikannya. Tuan, apakah ini batu jiwa kehidupan? Looming bertanya pada roh susunan. Ya, ini adalah batu jiwa kehidupan. Sekarang milikmu. Kamu hanya perlu meneteskan setetes darah ke atasnya, dan kamu bisa menyimpannya. Terima kasih banyak. Looming mengepalkan tinjunya, lalu melangkah ke altar, memaksakan setetes darah ke batu Yuan jiwa kehidupan hitam. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul di batu jiwa kehidupan. Dalam sekejap, setetes darah diserap oleh batu itu. Pada saat ini, Looming tampaknya membuat semacam induksi dengan kehidupan dan jiwa Yuan Stone, seolah-olah Looming dapat mengendalikan batu jiwa kehidupan sesuka hati. Batu jiwa di altar terbang dan menghilang ke alis Looming. Saat berikutnya, batu itu muncul di lautan kesadaran Looming dan diam-diam tergantung di sana. Keluar. Gumam Looming, dan jiwa kehidupan Yuan Stone muncul di telapak tangan Looming. Looming menjalankan kekuatan sihir, dan kekuatan ilahi mengalir ke dalam batu Yuan jiwa kehidupan. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Tuan, bagaimana kamu menggunakan batu jiwa kehidupan ini? Apa gunanya? Looming meminta nasihat dari roh susunan. Itu tidak berhasil. Roh Array menjawab 3 kata dengan ringan. Looming tersandung dan hampir jatuh. Apa, itu tidak berhasil? Looming memandangi roh susunan dengan wajah jelek dan berkata, Tuan, apa artinya tidak berpengaruh? Tidak berhasil, kamu tidak mengerti. Zhen Lingdao. Wajah Looming tenggelam, dan dia terdiam. Beranikah dia bertarung habis-habisan, mempertaruhkan nyawanya, dan akhirnya mendapatkan besi bekas? Looming akan muntah darah. Itu terlalu dalam. Tetapi jika tidak berhasil, mengapa banyak orang yang menjaganya? Anak kecil, jangan berkecil hati. Aku bilang itu tidak berhasil karena batu jiwa kehidupan yang kamu dapatkan hanyalah sebuah fragmen. Semangat susunan. Sebuah fragmen, ini tidak lengkap. Looming bertanya dalam diam. Ya, itu bukan batu kehidupan dan jiwa yang lengkap. Itu hanya sebuah fragmen, potongan lainnya tersebar di mana-mana. Aku tidak tahu di mana itu. Zhen Lingdao. Apa gunanya fragmen? Looming menghela nafas, masih khawatir. Anak kecil, jangan memandang rendah pecahan ini. Ini adalah sepotong batu kehidupan jiwa Yuan.
Pada hari-hari awal era Istana Surgawi, tidak, bahkan di era Dewa Pertama, itu adalah harta langka di dunia, dan efeknya luar biasa. Apakah kamu tahu itu? Zhen Lingdao. Subscribe Penatua. Semangat Arai berbicara tentang betapa kuatnya jiwa kehidupan Yuan Stone. Ini adalah ciptaan yang luar biasa bahwa Luming bisa mendapatkan sepotong fragmen. Tapi Luming tidak tega mendengarkan sama sekali. Setelah banyak kerja keras, dia mendapat sepotong fragmen, dan itu tidak berhasil. Dia sangat kesal. Anak kecil, kamu tidak bisa meremehkan sepotong puing. Jika kamu bisa mengumpulkan semua bagian di masa depan dan mengubahnya menjadi batu kehidupan dan jiwa yang lengkap, itu akan menjadi ciptaan hebatmu dan dapat membantumu menjadi penguasa dunia. Semesta. Zhenling membujuk Luming. Menjadi penguasa alam semesta, membual. Luming tidak mempercayainya. Tentu saja, itu benar. Aku bersumpah bahwa batu jiwa kehidupan yang lengkap pasti akan melampaui imajinasimu. Cara sumpah roh Arai. Mendengar ini, Luming benar-benar terharu. Dengan peningkatan berkelanjutan dari kultivasi Luming, dia telah melihat lebih banyak hal, cakrawalannya menjadi semakin luas, dan dia semakin memahami alam semesta. Tapi semakin dia tahu, semakin dia merasa kagum. Alam semesta terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar. Tanpa batas, di alam semesta yang luas, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, melahirkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, melahirkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan menyebut wilayah bintang dinasti Qin. Bahkan kekuatan kosmik Taiksu Senchao hanya menempati satu sudut alam semesta. Alam semesta yang luas, seperti Taiksu Senchao, kerajaan kosmik, atau kekuatan dengan peringkat yang sama, sangat banyak. Bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan daripada Siara Taiksu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan hebat yang ada di alam semesta yang luas ini. Mungkin, sebuah planet terpencil, di tempat tertutup yang kuat tak terkalahkan ini. Jadi, terlalu sulit untuk menjadi penguasa alam semesta. Di alam semesta yang luas, ada banyak orang kuat, tetapi berapa banyak orang yang berani disebut Tuan? Arwah susunan tiba-tiba mengatakan bahwa selama dia mendapatkan jiwa kehidupan yang lengkap Yuan Stone, dia bisa menjadi penguasa alam semesta, yang harus membuat Luming bersemangat. Melihat mata Luming cerah, roh susunan terus berbicara, jadi, kamu pandai mencari sisa-sisa batu Yuan jiwa kehidupan. Kamu sangat berbakat, aku akan menjagamu dengan baik. Luming melirik roh Arai. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa roh susunan benar-benar ingin Luming mencari bagian yang tersisa, yang lebih mendesak daripada Luming. Bagaimana menemukan puing-puing yang tersisa? Luming bertanya. Batu jiwa kehidupan adalah harta yang langka. Bahkan jika itu adalah sebuah fragmen, itu juga merupakan harta yang langka. Ia memiliki spiritualitas. Ia akan mencari peluang untuk dilahirkan, menemukan Tian Jiao yang cocok, dan mengenalinya sebagai hal utama, hanya seperti kamu. Zhen Lingdao. Potongan batu lainnya akan menjadi nyawa tuannya. Mata Luming bergerak. Ya, jadi kamu hanya bisa mendapatkan fragmen Life Soul Stone pihak lain hanya dengan membunuh Tian Jiao lain yang memiliki Life Soul Stone fragmen. Hanya dengan cara ini Life Soul Stone fragmen pihak lain dapat mengenalimu sebagai yang utama dan bergabung dengan pecahan batu jiwa hidupmu. Zhenling menjelaskan. Di mana aku akan mencari Tian Jiao itu? Bukankah mencari jarum di tumpukan jerami? Luming mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Pecahan batu jiwa kehidupan akan memiliki interaksi yang luar biasa satu sama lain. Di bawah induksi halus, mereka akan selalu bertemu. Begitu kamu bertemu, kamu akan tahu siapa pemilik batu jiwa kehidupan. Tapi aku beritahu kamu, pecahan batu jiwa kehidupan bukanlah yang paling arogan, dan tidak akan mengenalinya sebagai yang utama, jadi kamu akan berada di masa depan bertemu Tian Jiao, itu pasti Tian Jiao yang sangat mengerikan. Kamu harus mengisi bahan bakar dan meningkatkan kekuatanmu. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Zhenling terus menjelaskan. Pecahan batu jiwa kehidupan, bisakah aku tidak melakukannya? Luming Dao tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendapatkan potongan-potongan kehidupan dan batu jiwa, tetapi dia tidak mendapatkan yang baik, dan ada beberapa musuh yang keluar begitu saja. Dia bahkan lebih kesal. Tidak, kamu sudah berdarah. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Tian Jiao, yang memiliki batu jiwa kehidupan, ditakdirkan untuk menjadi musuh. Jika kamu tidak membunuh orang lain akan membunuhmu. Anak muda, bekerja keras. Semangat barisan berlanjut, matanya penuh harapan. Luming merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Tidak ada keuntungan yang didapat, tetapi juga memancing sejumlah musuh potensial, tetapi juga adalah musuh yang sangat mengerikan. Tuan, bagaimana aku bisa keluar? Luming menghela nafas. Dia harus mengakui hidupnya. Ayo pergi dulu. Platform di bawah kakimu adalah susunan teleportasi, yang dapat membantumu keluar dari sini. Kamu hanya perlu memasukkan kekuatan suci ke dalam altar. Setelah mengatakan itu, roh Arai berubah menjadi cahaya pelangi, terbang ke jiwa kehidupan Yuan Stone, menghilang.
Melihat pemandangan ini, mata Lu Ming melotot. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia berteriak, tunggu sebentar, kamu keluar untukku. Pecahan jiwa kehidupan Yuan Stone bersinar, dan bentuk tubuh dari roh susunan muncul kembali. Apa yang kamu ingin aku lakukan, pria kecil? Tanya roh. Bukankah kamu roh di sini? Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam potongan-potongan batu jiwa kehidupan? Lu Ming bertanya. Batuk, aku benar-benar semangat. Zhenling batuk beberapa kali, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak melonjak. Orang tua, kamu berbohong padaku. Lu Ming mengatupkan giginya dan berkata, karena itu adalah roh dari susunan di sini, ia harus selalu tinggal di sini. Dengan susunan yang besar di sini, kamu memasukkan potongan-potongan jiwa kehidupan Yuan Stone, dan kamu jelas ingin pergi. Bagaimana bisakah roh Arai pergi? Jadi, kamu bukan roh. Kamu siapa? Kenapa menipuku? Setelah mengatakan itu, Lu Ming menatap Arai Spirit sejenak. Dia merasa bahwa dia telah ditipu oleh lelaki tua itu. Haha, haha, lelaki kecil itu layak untuk Tian Jiao yang tak tertandingi. Benar-benar tidak mudah untuk dikenali oleh pecahan batu Yuan jiwa kehidupan. Sejujurnya, aku bukan roh dari Arai, aku adalah roh batu dari batu jiwa kehidupan. Pria tua itu terbatuk dan tertawa. Roh batu jiwa kehidupan Yuan Stone, mengapa kamu berbohong padaku sebelumnya? Lu Ming bertanya, masih menatap lelaki tua itu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku ingin mengujimu untuk melihat apakah kamu dapat melihat bahwa kamu tidak mengecewakanku. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Kentut, orang tua ini, benar-benar kentut. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mencoba Lu Ming. Dia benar-benar sombong. Orang tua, cukup tak tahu malu. Lu Ming menatap pria tua itu. Orang ini mengatakan dia adalah roh batu, tapi Lu Ming mempercayainya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dengan mudah memasuki pecahan batu. Batuk, anak kecil, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang aku? Beberapa batu suara lebih kering. Jika aku tidak salah, ada roh batu di setiap pecahan batu jiwa kehidupan. Selama kamu dapat membunuh Tian Jiao lain yang mendapatkan potongan tersebut, kamu tidak hanya dapat melelehkan potongan batu jiwa kehidupan, tetapi juga menelannya. Roh batu lain untuk memperkuat dirimu, kan? Lu Mingdao. 3058. Kata-kata Lu Ming mengubah wajah Siling. Kamu bahkan bisa menebaknya, anak kecil. Siling sangat terkejut. Tebak dengan santai. Kurasa begitu. Wajah Lu Ming dingin. Orang tua ini, seberapa kuat batu Yuan jiwa yang menghancurkan hidupnya begitu keras. Dia tidak pandai menggoda Lu Ming. Dia ingin menggunakan tangan Lu Ming untuk mengintegrasikan roh batu lainnya. Tidak heran dia tidak memberitahu Lu Ming bahwa dia adalah roh batu, bukan roh susunan. Lu Ming bahkan meragukan bahwa batu Yuan jiwa kehidupan yang lengkap dapat membantunya menjadi penguasa alam semesta. Membual. Anak kecil, jangan lihat aku dengan pandangan ini. Aku mengintegrasikan lebih banyak roh batu, dan semakin kuat aku, semakin kuat aku. Semakin kuat aku, semakin kuat jiwa kehidupan Yuan Stone, dan semakin baik itu untukmu, aku untukmu. Cara tak tahu malu Siling. Namun, Lu Ming tidak terlalu mempercayai lelaki tua ini. Dia merasa bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam lubang. Orang tua, karena kamu adalah roh batu, dan pecahan batu jiwa-jiwa Yuan mengakui aku sebagai Tuhan, itu berarti kamu mengenaliku sebagai Tuhan. Apakah pantas bagimu untuk memanggilku, lelaki kecil, atau lelaki kecil? Mata Lu Ming tidak bagus pada Siling. Siling terlihat malu dan tersenyum, itu hanya sebuah nama. Mengapa menganggapnya begitu serius? Senang memanggilmu, pria kecil, ketika aku sudah tua. Kalau tidak, aku akan memanggilmu Lu Ming. Wajah Lu Ming masih tenang, menatap Siling dan tidak berkata apa-apa. Siling merasa bersalah dan berkata, baiklah, Tuan, aku akan memanggilmu Tuan. Hati Siling tidak rela. Itu saja. Lu Ming dalam suasana hati yang lebih baik. Bagaimanapun, dia merasa Siling, seorang lelaki tua, sangat tidak bisa diandalkan, jadi dia terlalu malas untuk bersikap sopan padanya. Kamu masuk, aku pergi. Lu Mingdao. Siling mengangguk dan berubah menjadi sinar cahaya. Kemudian Lu Ming membawa potongan-potongan batu itu ke lautan pengetahuan. Kemudian Lu Ming pergi ke altar dan memasukkan kekuatannya ke dalam altar. Bersenandung. Begitu kekuatan suci memasuki altar, rune muncul di altar, dan kemudian semua rune muncul di seluruh platform. Siling benar. Platform ini adalah array transmisi. Ada gerbang cahaya. Lu Ming masuk. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di gunung. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah muncul di luar kastil, yang jaraknya puluhan ribu mil. Tampaknya tidak ada harta karun di seluruh kastil, tetapi hanya sebagian dari batu jiwa kehidupan.
Lu Ming menggumamkan beberapa kata, lalu naik ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi dari sini. Di kastil, banyak Tian Jiao masih menjelajah, tetapi Jin Yuan, Su Yan, dan lainnya terus menjelajah. Setelah mengetahui bahwa tidak ada panen, mereka semua pergi satu demi satu. Setelah itu, aku terbang beberapa ratus ribu mil untuk mencari tempat terbang. Sudah beberapa bulan sejak aku memasuki kastil. Aku tidak tahu apakah ada berita tentang bulan musim gugur dari Wu Ming dan istrinya. Lu Ming merenung, lalu dia mengeluarkan giok transmisi Fu. Pertama, dia mengirim pesan ke Qiu Yue. Dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat mengirimkannya. Kemudian, dia mengirim pesan ke Wu Ming. Tanpa diduga, segera setelah itu, Wu Ming kembali menjadi berita. Menurut sumber tersebut, mereka memiliki petunjuk tentang bulan musim gugur. Melihat ini, Lu Ming sangat gembira dan membuat janji dengan Wu Ming dan lainnya. Lu Ming bergegas ke tempat pertemuan. Sehari kemudian, Lu Ming bertemu dengan Wu Ming, Wu Yue dan lainnya. Kakak Wu, kamu bilang ada berita bulan musim gugur, tapi benarkah? Begitu dia melihat Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya, Lu Ming tidak sabar untuk bertanya. Itu benar. Selama periode waktu ini, kami telah mencari orang untuk bertanya, dan akhirnya kami menemukan mata kami. Dikatakan bahwa di Danau Wanyu, seseorang telah melihat jejak gadis Qiu Yue. Wu Ming Dao. Danau Wanyu, jam berapa? Lu Ming bertanya. Danau Wanyu, dia tahu, tercatat di peta yang diberikan Wu Zixiong padanya. Itu adalah danau besar, sangat misterius. Ini. Aku mendengar bahwa aku melihatnya ketika pertama kali memasuki kota kuno Xingyue, dan kemudian menghilang. Wu Ming mengerutkan kening. Aku melihatnya saat pertama kali memasuki kota kuno Xingyue. Lu Ming mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk. Begitu bulan musim gugur mulai muncul, tidak ada jejak di belakangnya. Bahkan giok transmisi rune tidak dapat dikirim. Apa masalahnya? Apakah ada yang salah? Kakak Lu, jangan khawatir. Aku yakin orang beruntung gadis Qiu Yue itu memiliki sifatnya sendiri dan akan baik-baik saja. Ya. Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya menghibur Lu Ming. Terima kasih banyak, Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Kakak Lu, mengapa kami tidak ikut denganmu? Jalan Wu Zixiong. Tidak, aku akan melakukan perjalanan ke Danau Wanyu. Selanjutnya, aku akan meminta beberapa saudara Wu untuk membantu aku mencari tahu tentang Qiu Yue. Lu Ming Dao. Wajar, saudara Lu, jangan khawatir. Wu Ming mengangguk. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Lu Ming jauh lebih kuat dari mereka. Mereka mengikuti Lu Ming. Jika mereka dalam bahaya, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga dapat menyeretnya ke bawah. Lebih baik Lu Ming bertindak sendiri. Lu Ming dan Wu Ming mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan pergi ke Danau Wanyu sendirian. Danau Wanyu, di sebelah barat tempat Lu Ming menghabiskan lebih dari 1 hari untuk sampai di Danau Wanyu. Danau tak berujung muncul di depan kami. Danau ini sangat misterius. Tampaknya ada bayangan bulan yang tak terhitung jumlahnya di danau. Ini sangat terang, sehingga disebut Danau Wanyu. Ledakan. Di kejauhan, terdengar ledakan keras. Lu Ming terbang ke tengah Danau Wanyu. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan pusaran air besar di tengah Danau Wanyu. Suara gemuruh berasal dari pusaran ini. Pusaran airnya sangat besar, dengan luas setidaknya ribuan mil. Air danau yang tak berujung terlibat dalam pusaran air. Namun anehnya, air Danau Wanyu tidak jarang. Tiba-tiba, mata Lu Ming bergerak. Dia melihat sosok di pusaran air lain. Seorang pemuda, adalah seorang pria bersayap, di belakang sepasang sayap biru, sayap, ada gumpalan petir yang berenang. Ini adalah pemain sayap guntur dari para pemain sayap. Manusia bersayap, di alam semesta yang luas, adalah ras yang sangat besar, di antaranya, terbagi menjadi banyak suku yang berbeda, kekuatannya tidak ada bandingannya. Itu hanya sayap dari klan guntur. Lu Ming ingat bahwa ada keluarga kuno di Istana 9 Raja Surgawi Jue. Semuanya adalah orang-orang sayap guntur. Pihak lain memandang Lu Ming, matanya berbinar, dan jelas mengenali Lu Ming. Lu Ming Fei menghampiri dan berkata, "Saudaraku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu pernah bertemu dengan wanita ini?" Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan simbol batu giok. Simbol batu giok bersinar, dan gambar bulan musim gugur muncul dari udara tipis. Di jimat giok ini, potret bulan musim gugur disegel. 3059. Setelah melihat gambar bulan musim gugur, mata pemuda itu tiba-tiba berkedip beberapa kali, memperlihatkan warna keterkejutan. Ini jelas ditangkap oleh Lu Ming. "Saudaraku, apakah kamu melihat wanita ini?" Lu Ming Lian bertanya. "Ya, aku punya." Winger muda itu mengangguk. "Di mana kapan?" Begitu mata Lu Ming cerah, dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Wanita ini, siapa kamu? Kenapa aku harus memberitahumu?"
Mata pemuda bersayap berubah. Wanita ini adalah istriku. Kamu harus tahu bahwa kamu telah memasuki kota kuno Xingyue bersamaku. Lu Mingdao. Oh, ini istrimu. Sejujurnya, ketika aku pertama kali memasuki kota kuno Xingyue, aku dipindahkan ke daerah ini, dan kebetulan aku melihat istri kamu, tetapi istri kamu kemudian memasuki pusaran air. Jalan pemuda orang bersayap. Ke dalam pusaran air ini. Hati Luming tenggelam, dan lebih banyak keraguan muncul. Mengapa bulan musim gugur memasuki pusaran air ini? Tapi sekali lagi, itu bukan tidak mungkin. Chuan Yin Yufu tidak dapat mengirimkan berita. Itu mungkin terisolasi. Jika bulan musim gugur ada di pusaran air ini, biasanya Chuan Yin Yufu tidak dapat mengirimkan suara. Kakak, apakah kamu melihat istriku nanti? Luming bertanya lagi. Tidak, sejujurnya, aku telah berlatih di daerah ini selama beberapa tahun, dan aku tidak pernah melihat istri kamu lagi. Istri kamu telah memasuki pusaran air dan tidak pernah keluar lagi. Jalan pemuda orang bersayap. Tidak pernah keluar lagi. Apakah bulan musim gugur selalu ada di dalamnya? Luming lebih khawatir. Akhirnya, Luming memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Meskipun di pusaran air ini, aku tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak, Luming harus pergi kali ini. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinju ke pemuda teran sayap, lalu berbalik untuk pergi, melihat sekeliling pusaran air, bergerak, dan Luming langsung bergegas ke pusaran air. Begitu dia bergegas ke pusaran air, ada gelombang besar yang tak berujung di sekelilingnya. Bahkan jika itu adalah gunung suci, itu akan dihancurkan. Namun, Luming menggunakan kekuatan sihirnya, dan 9 baju besi emas merah muncul, dengan mudah menghalangi deburan ombak besar. Luming Sun kekuatan pusaran, menuju kedalaman pusaran, tidak terlihat. Saat Luming memasuki pusaran air, cibiran muncul di wajah sayap muda teran, diikuti dengan kesempatan membunuh yang ganas. Luming, hei, aku lupa memberitahumu satu hal. Istrimu terpaksa mendekati pusaran air ini olehku. Pusaran air ini benar-benar berbahaya. Kuharap kamu akan mati di dalamnya. Hei. Pemuda orang bersayap mencibir. Alih-alih segera pergi, dia menunggu selama berbulan-bulan. Sebelum melihat Luming keluar, dia pergi dari sini. Secara alami, Luming tidak mendengar kata-kata pemuda teran bersayap. Dia mengikuti pusaran air dan turun. Perlahan, ruang lingkup pusaran air menjadi lebih kecil. Akhirnya, Luming meringankan. Dia menemukan bahwa dia keluar dari pusaran air dan datang ke ruang bawah tanah. Dan di dinding, seperti patung di tanah, seperti patung hidup. Di bawah Danau Wanyu, memang ada alam semesta lain. Bulan musim gugur seharusnya ada di sini. Luming melihat sekeliling. Akhirnya, dia menemukan sebuah bagian. Luming menyusuri lorong itu. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Melalui lorong itu, dia sampai di kuil yang lebih besar. Menapaki langkah. Ketika Luming melangkah ke kuil, terdengar suara langkah kaki. Luming terkejut dan melihat ke satu arah. Ada gerbang ke arah itu. Tidak lama setelah itu, di balik gerbang, sesosok keluar. Ini adalah orang tua ras manusia. Dia mengenakan jubah putih dengan rambut putih dan janggut putih. Dia terlihat seperti peri. Namun, Luming dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Orang tua ini, tidak seperti roh batu, adalah tubuh virtual, tetapi makhluk hidup, tubuh daging dan darah. Bagaimana bisa ada orang tua seperti itu di kota kuno Xingyue? Apakah pihak lain adalah penduduk asli di sini atau monster tua yang telah bertahan sejak awal era Tiangong? Luming tidak berani ceroboh. Akhirnya pria lain datang. Melihat Luming, lelaki tua itu tersenyum ramah, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Lagi pula, Luming tidak merasakan niat jahat sedikit pun di pihak lain. Tuan, generasi muda, seorang teman aku telah datang ke sini. Aku sedang mencari seseorang. Luming Yibao Kuan lakukan. Kamu mencari gadis cantik, bukan? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Ya, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Luming sangat gembira dan dengan cepat mengeluarkan gambar bulan musim gugur untuk ditunjukkan kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu melihat, mengangguk dan berkata, ya, gadis ini datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Di mana gadis itu sekarang? Sejujurnya, gadis ini adalah istriku. Lu Mingdao. Meskipun Luming dan Qiu Yue belum resmi menikah, Luming sudah menganggap Qiu Yue sebagai istrinya. Itu istrimu. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, istrimu sangat aman, dan juga tidak mendapat kesempatan. Tidak mungkin, bagaimana menurutmu? Luming bertanya lagi bahwa dia tidak akan mudah percaya satu sama lain. Tempat ini, di masa-masa awal era Tiangong, adalah gua orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa tertinggi adalah tuan dari leluhurku. Belakangan, orang yang berkuasa tertinggi jatuh dan meninggalkan warisan. Istrimu cocok dengan warisan ini. Dia telah menerima warisan ini bertahun-tahun.
Bukankah ini ciptaan yang hebat? Kata orang tua itu. Warisan kekuatan besar. Mata Luming berbinar, dan hatinya berpikir dengan cepat. Kata-kata lelaki tua itu mengungkapkan banyak informasi. Pertama-tama, tempat ini adalah dua orang yang berkuasa di masa-masa awal era Tiangong. Pria kuat itu jatuh dan meninggalkan warisan. Dan leluhur lelaki tua ini adalah pelayan dari yang kuat. Jadi, lelaki tua ini benar-benar penduduk asli kota kuno Xingyue, telah diwariskan untuk melindungi tempat ini. Tentu saja, Luming tidak percaya satu sama lain hanya karena kata-katanya. Tuan, bisakah aku melihat istri aku? Lu Mingdao. Dia menerima warisan, pada saat kritis, aku khawatir tidak nyaman bertemu dengannya. Kata orang tua itu. Wajah Luming tenggelam, tetapi dia tidak melihatnya. Bagaimana Luming bisa tahu apakah kata-kata pihak lain itu benar atau salah? Tapi jika kamu ingin melihatku, aku bisa membiarkanmu melihatnya. Berbicara tentang punggung, kata-kata lelaki tua itu berubah, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Telapak tangannya bersinar. Dalam kehampaan, sebuah gambar muncul. Dalam gambar, itu adalah ruangan batu, seorang wanita cantik duduk bersila, memancarkan 9 warna cahaya ilahi. Siapakah wanita ini? Bukan bulan musim gugur. Bulan musim gugur duduk bersila dan hikmat. Di atas kepala bulan musim gugur, ada bola besar yang digantung. 3060. Di atas bulan musim gugur, ada sebuah bola yang digantung. Bola ini, bola batu, terlihat sangat tua. Ini memiliki diameter beberapa meter dan memancarkan kecemerlangan kabur. Namun, sekilas, bola itu seperti bola mata batu besar, agak aneh. Tampaknya Qiu Yue benar-benar menerima warisan. Melihat bahwa Qiu Yue baik-baik saja, Luming akhirnya lega. Tidak heran jika selama bertahun-tahun, Luming telah mentransmisikan suara dengan simbol giok, tetapi tidak dapat ditransmisikan. Bulan musim gugur di ruang bawah tanah ini, dan masih menerima warisan, bisa menyebar dengan aneh. Orang tua itu melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Sekarang, kamu percaya. Sekarang istrimu telah menerima warisan, itu telah mencapai saat kritis. Diperkirakan dalam waktu beberapa tahun, warisan akan berhasil sepenuhnya. Pada saat itu, prestasi istrimu akan melambung tinggi dan menjadi kebanggaan Tuhan yang tiada taraf. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Luming mengangguk, tidak diragukan lagi itu dia. Tampaknya peluang bulan musim gugur tidak kecil. Suamiku, dan Xiu, siapa namamu, anak kecil? Orang tua itu bertanya. Luming yang lebih muda. Luming menjawab. Luming, akan butuh beberapa tahun bagi istrimu untuk menerima warisan. Dalam hal ini, sebaiknya kamu menunggunya di sini. Setelah dia menerima warisan, kamu bisa pergi bersamanya. Bagaimana? Deng Xiudao. Generasi muda juga berpikir begitu. Luming mengangguk. Yah, begitulah. Tapi kamu tidak akan membiarkanmu menunggu bertahun-tahun ini. Karena kamu bisa datang ke sini, itu juga sifatmu. Aku akan memberimu keterampilan rahasia. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu bisa mempelajarinya. Itu tergantung pada bakat apakah kamu dapat mengolah dengan sukses atau tidak. Kata Deng Xiu sambil tersenyum. Seni rahasia. Mata Luming cerah. Tuan di sini adalah orang yang kuat di masa-masa awal periode Tiangong. Aku khawatir seni rahasianya sangat penting. Luming tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Luming, ikut aku. Deng Xiu selesai dan berbalik ke gerbang di belakangnya. Luming mengikuti. Ruang bawah tanah ini sangat besar. Ada banyak kuil dan kamar batu. Luming mengikuti Deng Xiu berkeliling dan melewati beberapa lorong. Akhirnya, dia sampai di sebuah loh batu. Tablet batu ini, sangat besar, tingginya ratusan meter, diukir dengan rune yang aneh. Rune ini, terjalin dan terjalin, tampak seperti sepasang mata. Tablet batu itu diukir dengan semacam teknik rahasia, yang disebut Yin Yang Sentong. Ini adalah sejenis teknik pupil. Jika kamu berhasil berlatih, kamu dapat membunuh orang jika kamu membuka dan menutup mata. Kekuatannya sangat mengerikan. Deng Xiu. Dengan itu, mereka sampai di dasar tablet batu. Luming memperhatikan rune di tablet batu dengan serius. Pada saat ini, tubuh Deng Xiu tiba-tiba mundur, dan dalam sekejap, dia mundur dari jarak 1 kilometer. Tuan, apa yang kamu lakukan? Luming segera mengetahui bahwa itu tidak benar, melontarkan pemberitahuan buruk di hatinya, dan dia akan berhenti di sini, tetapi sudah terlambat. Di sekitar tablet batu, ada banyak rune. Rune tak terbatas bersinar untuk membentuk susunan besar. Susunan besar ini, putih di satu sisi dan hitam di sisi lain, tampak seperti peta susunan Tai Chi, meliputi daratan berkilo-kilometer. Ledakan. Tubuh Luming melintas, mencoba keluar dari jangkauan barisan besar ini, tetapi ketika dia sampai di tepi, tirai tipis menyebar, menghalangi bentuk tubuh Luming. Luming menabrak tirai tipis dan membuat ledakan keras.
Haha, nak, tetap di sana untukku. Saat ini, wajah Deng Xiu tidak ramah, tetapi menunjukkan warna ganas, haha tawa. Deng Xiu, kamu berbohong padaku. Lu Ming meraung. Aku tidak berbohong padamu. Namaku memang Deng Xiu, dan apa yang terukir di loh batu itu memang sejenis seni rahasia, yang disebut Yin Yang Sentong. Deng Xiu mencibir. Lalu mengapa kamu menipuku dalam pertempuran ini? Lu Ming bertanya. Sangat sederhana, biarkan kamu tetap patuh, jangan sampai hal baik tuan rumah yang buruk. Deng Xiu mencibir. Bagus, tuan. Apa maksudmu, bola batu itu? Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Haha, sepertinya kamu masih sedikit pintar. Sejujurnya, ini bukan buah tuanku. Tuan yang sebenarnya di sini dibunuh oleh tuanku sejak awal era Tiangong. Sayangnya, tuanku terluka parah, hanya menyisakan satu mata dan tidur sampai sekarang. Sampai istrimu, gadis bernama Qiu Yue, masuk, tuanku bangun. Gadis, yang begitu luar biasa, sebenarnya adalah jantung dari 9 lubang. Selama tuanku menduduki tubuhnya dan membawanya pergi, dia bisa menjadi dihidupkan kembali dan menginjakkan kaki di puncak lagi, hahaha. Deng Xiu tertawa dan menjelaskan. Hati Lu Ming telah tenggelam. Awalnya, apa yang dikatakan Deng Xiu sebelumnya semuanya salah. Apa bulan musim gugur dalam penerimaan warisan yang unggul, semuanya bohong. Faktanya, bola bundar, menyukai konstitusi Qiu Yue, ingin mengambil Qiu Yue sebagai miliknya. Adegan yang baru saja ditunjukkan Deng Xiu kepada Lu Ming bukanlah penerimaan warisan Qiu Yue, tetapi konfrontasi Qiu Yue dengan perampasan pihak lain. Bulan musim gugur, sedang menghadapi krisis. Wajah Lu Ming sangat jelek. Ngomong-ngomong, pikiran gadis itu benar-benar tangguh. Dia telah melawan selama bertahun-tahun, tetapi meskipun pikirannya tangguh, dia tidak akan mampu melawan selama bertahun-tahun. Paling lama 10 tahun, tidak, paling lama 8 tahun, dia akan dibawa pergi sepenuhnya oleh tuannya. Tuan akan membawa kita pergi dari tempat hantu ini dan mendominasi alam semesta. Hahaha. Berbicara tentang punggung, Deng Xiu tertawa dan sangat bangga. Setelah tertawa, sosok Deng Xiu berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi bola mata besar, melayang di udara, tampak ganas. Haha, sejujurnya, aku tidak punya keturunan sama sekali. Aku lahir dari daging tuan yang rusak saat itu. Deng Xiu terus tertawa. Saat ini, tidak jelas di mana Lu Ming berada. Begitu Lu Ming masuk ke sini, dia menjadi sasaran pihak lain. Pihak lain sengaja berubah menjadi orang tua yang baik hati dan menceritakan serangkaian kebohongan, yaitu menipu Lu Ming di sini dan menjebaknya. Namun, Deng Xiu sangat licik. Ada benar dan salah dalam apa yang dikatakan Deng Xiu. Lu Ming ditipu. Jangan pikirkan itu. Lu Ming meraung. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain berhasil. Di tangan Lu Ming, sebuah tombak panjang muncul. Meskipun tombak yang digunakan Lu Ming sebelumnya dihancurkan selama pertempuran dengan Chu Baxing, Lu Ming memiliki banyak tombak cadangan di tangannya. Ini juga merupakan artefak 9 tingkat. Potong bulan. Kekuatan batin Lu Ming meledak, dan dia memotong ke depan dengan sebuah tembakan. Tombak berbentuk bulan sabit terpotong pada tirai tipis di tepi susunan. Tirai cahaya hanya bergetar sedikit, dan tidak terjadi apa-apa. Hei, nak, jangan sia-siakan usahamu. Kamu tidak bisa memecahkan susunan yin yang sebesar ini. Deng Xiu mencibir. Aku tidak percaya. Lu Ming meraung, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih besar dan berubah menjadi dewa kuno Qingjia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.